Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Mas Pamuji dengan nama lengkap Atri H. Pamuji, lahir di Malang 7 Mei tahun 1996, riwayat pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Brawijaya, S2 Magister Sastra Universitas Gajah Mada. Adapun publikasi ilmiah yang pernah dilakukan yaitu pada tahun 2021, The Moving Body and the Rebellious Reason, Center Hegemony in the Prose Laut Bercerita by Leila Eskudori, International Seminar ICKLL 9, dan berpengalaman pada tahun 2016 juara 3 Lomba Cipta Puisi Nasional pada Festival Sastra dan Bulan Bahasa Universitas Brawijaya. Pada tahun 2018 Antologi Prosa Pendek Mariana. Pada tahun 2023 kurator dan memberi pengantar kuratorial Capitalism Continues Exploited Us dalam pameran Nyalakan Indonesia Artivist Climate Fight. Kepada Mas Pamuji, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Selamat pagi dan salam sehat para sahabat. Semoga senantiasa berbahagia dan diberi kekuatan untuk menghadapi segala kenyataan hidup. Eh, di pagi hari yang cerah ini, eh, saya senang sekali mendapat kesempatan untuk menjadi moderator pada acara kuliah umum mengenal pemikiran Bruno Latour bersama Bung Martin Suryajaya. Eh, Bung Martin, selamat pagi, Bung. Pagi, Bung. Sudah bergabung ya. Ya, ya. Eh, Sehat, Bung Martin? Sehat, sehat. Sehat. Baik, pada apa kuliah umum kali ini kita akan mengenal pemikiran Bruno Latour di bersamai dengan Bung Martin Suryajaya. Sekilas saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri pada pagi hari ini. Ada Dr. Martin Suryajaya, SSM Hum, lahir di Semarang pada 11 Maret 1986, menempuh pendidikan dari S1 sampai S3 di Sekolah Tinggi Filsafat Briarkara, Jakarta. Kemudian beberapa publikasi yang pernah Bung Martin apa terbitkan yaitu diantaranya, waduh ini kalau saya bacakan ini buku-buku yang sangat berpengaruh sekali di khasana penelpon Indonesia. Yang pertama ada Imanensi dan Transendensi, sebuah rekonstruksi Deleuzian atas ontologi imanensi dalam tradisi filsafat Prancis kontemporer pada tahun 2009. Kemudian Materialisme Dialektik, kajian tentang filsafat kontemporer pada tahun 2012. Mencari Marxisme, kumpulan esai pada tahun 2016, dan Sejarah Estetika dari Era Klasik sampai Kontemporer yang terbit pada tahun 2016. Dan ini termasuk salah satu buku favorit saya, Kiat Sukses Hancur Lebur pada tahun 2016. Dan yang termutakhir kalau saya tidak salah ingat itu Bung Martin menerbitkan Kesusastraan dan Kehancuran. Betul, Bung ya? Ya, betul. Eh, Oke, pada pagi hari yang cerah ini kita akan mengenal pemikiran dari Bruno Latour, seorang pemikir dari Prancis yang menariknya pada tahun-tahun belakangan ini salah satu lembaga riset di pendidikan lanjut di mana Britania Raya itu sempat mengumumkan bahwasanya Bruno Latour ini merupakan eh, apa nama orang yang menduduki peringkat ke-10 yang banyak dikutip pada jurnal-jurnal ilmiah, dan bahkan lebih
banyak dikutip daripada nama-nama seperti Martin Heidegger maupun Karl Marx. Nah, pada pagi hari ini kita akan berkenalan dengan pemikiran dari Bruno Latour dan mencoba untuk merefleksikan kembali bagaimana pemikiran-pemikiran mutakhir tentang apa yang dilahirkan oleh Bruno Latour ini terhadap apa dunia kesusastraan pada khususnya. Eh, tanpa berlama-lama lagi kepada Bung Martin, waktu dan tempat saya persilahkan. Eh, Oke, baik. Terima kasih Mas Muji sebagai moderator. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Magister Sastra UGM, terutama juga kepada Pak Aprinus yang telah mengundang saya untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Mohon izin saya akan share screen ya. Eh, jadi kalau materi yang akan kita angkat atau kita diskusikan pagi ini adalah tentang Bruno Latour ya. Dan Bruno Latour ini sosok yang namanya memang seperti yang tadi disebutkan Mas Muji itu sangat terkenal ya. Artinya belakangan ini kalau dulu di tahun 90-an kita mengenal nama Derrida gitu ya sebagai rujukan utama dalam ilmu-ilmu humaniora kita, sekarang sepertinya Latour itu menggantikan peran itu ya. Jadi Derrida udah nggak lagi banyak dibahas, udah passé gitu ya. Tapi Latour itu sesuatu yang sekarang ini lagi ramai sekali dibicarakan gitu ya. Nah, kita akan di sini akan mengeksplor sebetulnya seperti apa sih pemikiran dari Bruno Latour itu dan terutama dampaknya buat kajian sastra itu seperti apa dalam praktik kritik sastra, dalam kerangka analisis sastra dan seterusnya gitu ya. Nah, ada tiga yang nanti akan kita eksplor ya. Pertama-tama tentunya kalau kita bicara Latour, terutama dikaitkan dengan arus pemikiran kontemporer kan dia terkenal dengan ide tentang non modern ya, tentang non modernisme gitu ya, yang bukan sekedar anti modern, bukan juga post modern, tapi betul-betul di luar modernisme gitu. Nah itu nanti akan ada dampaknya terhadap ekokritik ya. Kemudian yang terutama terkenal dari pemikiran dia juga adalah sebagai semacam perangkat analisis itu kan ANT itu ya, aktor network theory. Nah, itu ada hubungannya nanti juga dengan model pendekatan naratologi aktansial Greimas gitu. Lalu yang ketiga berkaitan dengan post critical turn dalam kajian sastra belakangan ini ya 10-20 tahun terakhir ini kan mulai ramai dibicarakan di Indonesia udah mulai dikenal juga nanti akan kita eksplor dan kaitannya dengan bagaimana caranya mengatasi cara membaca yang paranoid yang simptomatik yang selama ini kita praktikan sehari-hari gitu. Nah, kita mulai pertama-tama dari yang umum dulu yaitu siapa Latour. Latour itu sebetulnya bukan pemain baru ya dalam dunia pemikiran ya. Dia sebenarnya pemain lama. Buku pertamanya tahun 79 ya. Jadi kurang lebih angkatannya itu dari segi umur ya mungkin sedikit di bawah Deleuze, Derrida, Foucault gitu ya. Tapi nggak jauh-jauh banget sebetulnya. Dia ikut rombongan Posmo ketika Posmo terkenal ya ketika Lyotard menulis postmodern condition, lalu pemikiran Prancis mulai dikenal publik yang luas sebagai posmo gitu ya. Dan dia termasuk yang dikritik juga di dalam buku Alan Sokal itu ya, mengkritik para penulis postmodern itu. Di tahun 79 dia ini sebenarnya latar belakangnya adalah ya antara sebenarnya science studies ya. Jadi secara spek intelektualnya itu mirip Foucault sebetulnya. Sejarah pengetahuan, ya, sejarah sejarah ide gitu ya. Cuman dia fokus lebih spesifik lagi bukan sekedar secara ide tapi fokus ke Science and Technology Studies STS gitu. Yang memang meneliti bagaimana suatu teori dihasilkan, objek-objek ilmiah itu kemudian dikonstruksikan dan seterusnya. Tapi dia meluas ya, dia bukan hanya fokus di Science and Technology Studies, sosiologi ilmu seperti itu, tapi juga antropologi, filsafat, dan juga sastra gitu. Dia beberapa kali menulis kayak di Critical Inquiry dan seterusnya gitu. Walaupun nggak ada satu buku utuh karyanya yang membahas sastra secara khusus gitu ya. Yang pertama kali terbit bukunya adalah satu kajian etnografis yang uh, banyak sekali dikutip ya, yaitu bagaimana dia mengkaji para ilmuwan di laboratorium itu diperlakukan seperti para masyarakat pribumi yang diteliti oleh etnografer gitu ya. Jadi ibaratnya Latour memposisikan diri sebagai seorang etnografer datang ke satu komunitas
masyarakat adat gitu ya. Kali ini masyarakat adatnya adalah para saintis gitu, dan berfokus pada bagaimana mereka para masyarakat adat ilmuwan ini mengkonstruksi fakta ilmiah gitu ya. Fakta apapun yang dianggap sebagai suatu bagian dari kenyataan gitu ya. Nah, itu ditulis dalam buku Laboratory Life gitu. Nah, ini makanya kenapa Latour itu pada awal penerimaannya dalam khususnya dalam literatur sekunder itu dianggap penganut konstruktivisme sosial gitu ya. Ya, dan dengan arti itu juga sama dengan posmo secara umum lah. Dengan kayak historisisme baru yang diinisiasi oleh Foucault dianggap sama. Semuanya adalah dibentuk oleh sejarah, dibentuk oleh konteks, dibentuk oleh kesepakatan di masyarakat yang tidak disadari dan seterusnya. Jadi segala sesuatunya konstruksi sosial gitu. Jadi sesederhana itu sebetulnya resepsi awal terhadap Latour di tahun 80-an 90-an gitu ya. Yang lazim seperti itu. Tapi kalau kita lihat trajektori intelektualnya, buku-buku yang dia terbitkan ternyata dia lebih luas daripada sekedar posmo gitu ya. Kalau posmo, semua orang juga posmo pada masa itu. Tapi ada sesuatu yang lain dalam pemikiran Latour, yaitu ketika dia merambah secara spesifik dan agak awal ya, sebelum yang lain ngomongin binatang dan seterusnya, animal rights, itu dia sudah cukup awal bicara tentang non-human, agensi yang bukan manusia, lalu kemudian melihat bahkan menarik pengertian non-human itu pada aspek politik ya. Dia ngelihat politik itu sebagai urusan benda-benda. Nanti akan kita lihat ada parliamentary of things gitu. Jadi parlemen yang tersusun bukan hanya oleh manusia tapi oleh benda-benda. Jadi buku-bukunya dia ini memperlihatkan satu proyek pemikiran yang luas gitu ya, lebih dari sekedar posmo. Nah, mungkin akan kita review satu-satu sedikit ya Bu, sebelum kita masuk ke dampaknya terhadap sastra, tapi cepat saja mungkin. Pertama, yang setelah laboratory life ada apa, science in action ya. Di sini dia memperkenalkan teori aktor jaringan itu ya, teori jaringan aktor ya, ANT gitu, yang bagaimana melihat apa namanya, proses perubahan itu terjadi lewat jejaring antar aktor, baik itu sifatnya manusia ataupun non manusia. Misalnya kalau dalam sains itu ada laboratorium, mikroskop, bahkan juga dengan teknologi-teknologi seperti software dan seterusnya gitu ya. Jadi semua itu membentuk sama-sama merupakan aktor yang berjejaring satu sama lain dan menghasilkan perubahan gitu. Jadi yang dia fokuskan adalah interaksi antar aktor di dalam network itu gitu. Dan juga dia melihat bagaimana sains itu dihasilkan sebagai satu praksis gitu ya. Jadi ada proses sehari-hari yang melibatkan kehidupan para saintis ini, dan kemudian sains itu dihasilkan lewat praktik-praktik interaksi itu gitu. Dan juga dia melihat misalnya kontroversi ilmiah itu juga bagian penting dari terbentuknya konsensus ya, fakta ilmiah dan seterusnya itu dihasilkan lewat kontroversi gitu. Yang buku tahun 80-an, 88 itu ada Pasteurization of France, itu dia membahas tentang apa, bagaimana Louis Pasteur itu yang memperkenalkan teknologi pasteurisasi terhadap susu dan seterusnya itu sebetulnya dia menghasilkan teori-teorinya atau teknologi yang dihasilkan itu bukan lewat usaha sendiri tapi dengan memobilisasi jaringan mulai dari industri, para pengusaha, kapitalis, dan juga para audiens gitu ya, nah, publik gitu ya. Semua itu berhasil diorganisasi, juga mikroorganisme dan peralatan laboratorium itu termasuk agen-agen yang dia organisasikan gitu. Jadi dilihat bahwa sebenarnya Pasteur menjadi sangat terkenal di Perancis itu karena ya jaringan itu yang dia berhasil mobilisasikan gitu ya. Dan di situ terjadi proses negosiasi ya, proses antara Pasteur sebagai orang dengan segala masyarakat di sekitarnya dan benda-benda di sekitarnya. Dan agensi dari mikroorganisme menjadi penting gitu. Jadi ada mikroba, terus yang kemudian berkaitan dengan praktik medis dan kebersihan itu juga bagian dari proses pasteurisasi Prancis itu. Di tahun 2004 dia mengembangkan menarik itu ke ranah politik ya. Dia memperlihatkan bahwa sebetulnya pemikiran dia tentang kesatuan antara alam dan masyarakat gitu ya, tidak dapat dipilahnya antara alam dan masyarakat itu sebenarnya merambah pada politik, dan maka dia bicara tentang misalnya parlemen benda-benda ya, Parliament of Things gitu. Jadi suatu tatanan baru dalam demokrasi ya, di mana konstituennya bukan hanya apa, manusia tetapi juga non human gitu. Semuanya sebagai aktan itu apa namanya, memiliki kedudukan, memiliki suara gitu. Nah, maka ini kemudian terkenal sebagai demokrasi of objects ya. Apa, demokrasi yang terdiri dari objek-objek gitu. Itu bukunya Levi Bryan kalau nggak salah. Kemudian yang dikembangkan dari si Latour juga. Nah, dan dalam arti itu
ilmu pengetahuan bergeser ya. Dia tidak lagi menjadi sains, tidak lagi berkedudukan sebagai sumber otoritas yang absolut, tapi sebagai salah satu partisipan aja di dalam dialog demokrasi itu. Jadi penerimaan terhadap fakta ilmiah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya fakta yang harus dipercaya, tapi hanya satu dari sekian banyak fakta alternatif. Gitu. Nanti akan kita masuk ke urusan fakta alternatif. Nah, dia juga mengedit satu buku dan dia ini kan juga aktif ya sebagai kurator juga, kurator seni rupa dan seterusnya. Dia mengedit satu buku yang menarik ya, Making Things Public nih sebenarnya kelanjutan dari Politics of Nature tadi. Jadi dia bersama dengan para penulis lain memperluas gagasan tentang politik yang basisnya adalah akta non-human itu. Dia bicara tentang perwakilan politik yang non-human gitu ya, bagaimana melibatkan binatang, bahkan benda-benda mati, bahkan ekosistem ke dalam konsep representasi politik. Bahkan salah satu inisiasi yang berhasil ide-idenya dia ini berhasil menelurkan, misalnya di Belanda itu ada Embassy of the North Sea ya. Jadi inisiatif di kalangan para seniman intelektual gitu untuk membuat sebuah kedutaan yang mengatasnamakan Laut Utara di mana di Eropa gitu ya. Yang tercemar oleh kapal tanker yang menumpahkan minyaknya dan seterusnya gitu. Nah, setiap ada kasus seperti itu mereka akan maju atas nama Laut Utara. Jadi Laut Utara seluruh udang-udang, ikan-ikan, seluruh pasir dan seluruh palung yang ada di sana itu direpresentasikan oleh kedutaan itu. Jadi ini adalah contoh bagaimana perwakilan politik itu berkembang melampaui batas kemanusiaan masuk ke non-human kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu dampak pemikiran Latour di dunia aktivisme, gerakan dan seterusnya. Juga yang buku yang menarik adalah Inquiry into the Modes of Existence ini membahas tentang bagaimana sebetulnya berbagai macam hal itu mengada atau mengalami memperoleh keberadaannya itu dengan cara yang lain yang nggak bisa dipukul rata gitu ya. Sains itu punya prosedur sendiri untuk menetapkan keberadaan objek, agama punya prosedur sendiri, hukum punya prosedur sendiri untuk mensubjekkan orang dan semua itu adalah cara-cara untuk mengada gitu dan masing-masing tidak dapat direduksi ke satu sama lain gitu. Dan apa yang penting adalah kemudian menjalankan diplomasi ontologis istilahnya Latour. Jadi bagaimana mengakui dan bernegosiasi dengan berbagai macam modus eksistensi yang berbeda itu tanpa coba mengerangkannya ke dalam satu landasan yang sama gitu ya. Jadi pluralitasnya dibiarkan, pluralitas ontologisnya dibiarkan, tetapi saling diakui satu sama lain. Dan di buku ini juga dia sudah mulai mengangkat tentang masalah yang nanti berkaitan juga dengan post critical turn ya, walaupun ide awalnya sebenarnya jauh sebelum ini ya, tahun 2003-2004 itu. Tapi di sini diulas lagi cukup panjang. Dia mempersoalkan cara kita melakukan kritik dalam ilmu sosial humaniora gitu ya, yang seringkali bermaksud untuk membongkar sesuatu di balik kenyataan gitu. Dia mempersoalkan cara kita mengkritik seperti itu karena itu sebetulnya memposisikan objek kritik sebagai sesuatu yang hostile, yang bermusuhan, yang mengandung semacam tipu daya dan seterusnya yang kemudian dia ubah dengan praktik kritik yang berbeda nanti akan kita lihat di akhir. Kemudian buku yang akhir-akhir ya, buku menjelang dia meninggal itu adalah lebih banyak ke pemikiran tentang alam ya. Facing Gaia tahun 2017 itu dia bicara tentang krisis lingkungan ya, bicara tentang bahwa krisis iklim itu bukan sekedar masalah lingkungan saja, tapi juga masalah berpikir, masalah paradigma gitu. Kita gagal melihat akar masalahnya, berarti sumber persoalannya salah satunya juga di dalam epistemologi kita, cara kita melihat dunia itu masih terkotak-kotak antara manusia dan alam sebagai dua hal yang terpisah gitu ya. Maka itu yang kemudian membuat kita sulit sekali mengapresiasi dimensi radikal dari krisis iklim gitu. Nah, kemudian dia menggunakan konsep Gaia itu untuk konsep yang untuk menggambarkan kenyataan yang jauh lebih luas ya. Gaia itu bukan sekedar ibu bumi sebagai prinsip alami gitu, tapi juga pertautan, percampuran, interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan non hidup dan juga keseluruhan interaksi sosial, politik dan teknologi yang ada di planet bumi ini gitu. Dan dalam arti itu dia menjadi aktor politik, dia menjadi subjek politik gitu. Jadi sudut pandangnya bukan lagi melihat Mother Earth itu sebagai sesuatu yang pasif yang berada di luar manusia gitu, tapi justru melihatnya sebagai sesuatu yang terakit di dalam interaksi dengan manusia. Nah, jadi kita akan lihat setelah yang pandang pemikiran Latour secara umum, kita akan coba masuk ke dampak pemikiran Latour bagi kajian sastra itu apa.
Dan seperti tadi kita sudah sampaikan di awal, non-modernisme, aktor network theory, sama post-critical turn ya. Kita mulai dari yang pertama, non-modernisme. Ini ada di satu bukunya yang menarik ya, di tahun 80-an ya, 90-an ya, 90-an awal. We have never been modern. Di semua jurusan humaniora di Indonesia sepertinya sudah mulai banyak dibahas ya. Antropolog-antropolog tuh suka sekali mengutip-ngutip Latour dengan menyatakan we have never been modern ini ya. Karena buku ini termasuk buku penting dalam tonggak pemikiran Latour yang paling jelas memperkenalkan konsep Latour tentang modernisme, tentang pemikiran secara umum ya, aktor network theory juga di sana gitu. Intinya adalah bahwa argumennya dia itu dia mengkritik modernitas karena modernitas itu dibangun di atas separasi antara natur dan kultur kan. Bahwa ada alam yang pasif, objektif di luar sana, ada culture yang aktif dan subjektif yang sifatnya sudut pandang orang pertama seperti itu. Nah, keduanya itu dipandang terpisah gitu. Nah, Latour mau menunjukkan bahwa alam itu sudah selalu terakit bersama manusia. Dia disebut sebagai hibrida gitu. Atau dalam kesempatan lain di buku ini disebut sebagai kuasi objek ya, objek yang dibentuk secara rakitan gitu kalau kita pakai istilah Deleuze ya. Sebenarnya ide tentang alam itu tidak sepenuhnya alami, dia mengandung unsur manusia itu bukan ide yang baru ya. Kalau kita tarik mundur ke Marx itu sudah ada kan. Alam itu kan sesuatu yang tidak jadi kritik Marx di tesis terhadap Feuerbach itu kan itu ya, bahwa problem dari materialisme selama ini adalah memandang alam sebagai sesuatu objektivitas di luar manusia, padahal seharusnya materialisme dilandaskan pada konsep tentang alam sebagai sesuatu yang dikonstruksikan oleh kerja manusia. Artinya alam adalah rakitan, adalah hibrida. Jadi konsep alam yang terakit bersama manusia itu sebenarnya sudah diantisipasi jauh oleh Marx ya. Di Latour itu di-highlight lagi gitu. Itu yang dikembangkan lebih jauh lagi. Dia ini dikaitkan dengan responnya terhadap modernisme. Ada tiga kan, pasca modernisme, anti modernisme, sama yang dia tawarkan adalah non modernisme. Pasca modern kita tahu itu mau mereduksi alam ke kebudayaan ya. Tidak ada sesuatu pun di luar teks gitu ya, kalau kata Derrida kan, atau segalanya adalah konstruksi sosial, konstruksi sejarah lewat Foucault kan. Jadi apa yang semula alamiah itu ternyata diperlihatkan sebagai sejarah, sebagai kebudayaan gitu. Nggak ada alam dalam arti yang murni gitu. Sebaliknya anti modernisme itu mau mengembalikan kemurnian alamiah dan menolak yang kebudayaan yang artifisial gitu. Ya Hitler, fasisme itu kan seperti itu ya. Modernisme artistik pun kan juga gitu ya. Ada kecenderungan mau mengembalikan sesuatu yang tatanan masyarakat yang alamiah gitu ya, yang memang dibentuk secara kodrati oleh alam gitu. Nah, dia menolak itu juga dan yang dia tawarkan adalah non-modernisme gitu ya. Latour melihat bahwa sebetulnya ada uh, hibriditas antara alam dan budaya yang harus dijadikan titik berangkat dalam analisis kita. Nah, ini yang disebut sebagai sudut pandang non-modern. Gitu. Menurut dia, sepanjang sejarah modern, kita sebetulnya menganut perspektif non-modern gitu ya. Jadi kita nggak sepenuhnya pasca modern, kita nggak sepenuhnya anti modern, kita berada di antara kedua itu. Nah, proses yang penting adalah soal translasi. Ya. Jadi kalau kita bicara modernisme, itu kan dia dibangun lewat kerja purifikasi, memurnikan kebudayaan dari alam atau alam dari kebudayaan, dipisahlah kedua realm itu ya. Sedangkan kalau non-modernisme itu dibangun lewat kerja translasi, istilah Latour ya, translation gitu. Ini sebenarnya secara umum mirip lah dikatakan dengan lobby-lobby politik gitu ya. Jadi di mana ada proses timbal balik, di mana kita berdialog dengan agen-agen lain supaya mencapai kesepakatan bersama gitu. Jadi suatu entitas yang bergerak memobilisasi entitas lain di dalam jaringan sehingga entitas lain bisa bergerak in tandem bersama dengan dia gitu. Maka kalau kita lihat tahap-tahapnya dalam teorinya Latour itu problematisasi, identifikasi kepentingan, penempatan, mobilisasi ini kayak proses-proses lobby politik yang mengarah pada satu mobilisasi kepentingan bersama gitu ya. Jadi diawali dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi bersama itu apa, lalu kemudian bagaimana kepentingan dari agen-agen yang berbeda itu bisa disamakan atau ditemukan gitu ya. Kemudian peran dari masing-masing agen itu ditempatkan ya, diorganisir perannya,
dan barulah kemudian dimobilisir untuk bertindak bersama sesuai dengan kepentingan jaringan, gitu. Kepentingan yang lebih besar daripada sekedar individual gitu ya. Dan yang membedakan proses translasi Laturian ini dengan lobby-lobby politik biasa adalah lobby politik biasanya kan aktornya semuanya manusia. Nah kalau ini enggak, ini ada unsur teknologi, ada unsur benda mati, binatang, alam dan seterusnya gitu. Maka di dalam diagram yang dia bikin di We Have Never Been Modern itu kan di sebelah kiri ini ya. Jadi yang kerja modern itu adalah purifikasi, ya, memilah-milah mana yang bagian dari alam non human dan mana yang bagian dari culture human gitu ya, budaya manusia. Gitu. Nah kalau yang dia tawarkan work of translation itu criss crossing itu. Jadi nggak ada boundary antara human dan non human, antara alam dan budaya gitu. Dia menyikat keduanya, membentuk satu jaringan untuk kepentingan mobilisasi gitu. Untuk menghasilkan perubahan. Bahkan dia bilang bahwa purifikasi itu sendiri adalah bagian dari translasi itu, bukan sebaliknya. Jadi dalam proses membangun jaringan ini, salah satu hasilnya bisa jadi adalah purifikasi itu. Tapi purifikasi bukan sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Gitu. Dia hanya satu bagian dari strategi yang lebih banyak lagi. Gitu. Nah, contoh yang biasa dipakai oleh Latour dalam kajian tentang translasi ini lagi-lagi adalah STS ya, Science and Technology Studies. Dia meneliti tentang vaksin, nah itu gitu ya. Misalnya problematisasinya adalah diawali dengan tahap identifikasi penyakit yang butuh vaksin. Gitu. Nah, kemudian setelah itu dilakukan tahap identifikasi kepentingan dengan cara peneliti meyakinkan aktor lain, misalnya pendanaan lembaga pemerintah, perusahaan, CSR, dan seterusnya gitu ya, untuk menggunakan data awal bahwa ini penting dan ini bisa dijawab dengan vaksin ini gitu. Kemudian melakukan tahap ketiga adalah penempatan, gitu, enrollment gitu. Jadi bagaimana aktor-aktor lain itu ditempatkan dalam peran tertentu. Ada yang bagiannya menyediakan dana, ada yang bagiannya bersedia jadi subjek uji klinis dan seterusnya gitu. Lalu yang terakhir adalah memobilisasi, jadi menjalankan keseluruhan rangkaian penelitian itu sehingga hasilnya bisa dibuktikan bahwa memang ada vaksin yang bisa mengatasi penyakit tertentu gitu ya, virus tertentu gitu. Nah, misalnya di situ di dalam proses itu terjadi interaksi dengan agen-agen lain kan, dengan dengan virusnya sendiri, dengan DNA, dengan jadi aktornya itu banyak, yang disebut sebagai aktannya itu banyak sekali. Gitu. Nah, maka yang diatasi oleh Latour itu sebetulnya yang diupayakan diatasi itu adalah dikotomi antara subjek objek gitu ya. Jadi yang sering dia sebut di dalam bukunya adalah simetri. Gitu. Kita butuh penjelasan yang simetris terhadap hal-hal. Jadi tidak mengasumsikan titik pijaknya di satu sisi saja gitu. Sementara ini teori sosial misalnya kan selalu berangkat dari titik pijak masyarakatnya. Semua yang lain merupakan konstruksi sosial itu, alam pandangan-pandangan tentang kebenaran dan seterusnya itu sebenarnya adalah konstruksi dari subjek gitu ya, dari sudut pandang subjek gitu, dari masyarakat gitu. Itu penjelasan yang asimetris menurut dia. Karena alam kemudian direduksi ke subjek, atau penjelasannya kaum yang menganut saintisme gitu ya, yang positivisme dan seterusnya itu kan mereduksi semuanya ke nature kan, bahwa manusia tidak lebih dari kumpulan gelombang saraf, gelombang listrik di otaknya gitu, kata neuroscience, atau manusia adalah produk evolusi kata biolog gitu ya. Nah, itu kan asimetris juga karena dia mereduksi keseluruhan unsur masyarakat ke alam gitu. Yang dia ingin cari adalah suatu generalized principle of symmetry itu. Jadi alam dan masyarakat itu bukan menjadi titik berangkat analisis, tapi justru hasil dari analisis itu menjelaskan alam atau menjelaskan masyarakat gitu. Tapi bukan titik berangkatnya, dia tidak dipostulatkan di awal gitu. Kita harus agnostik terhadap apa itu alam dan apa itu masyarakat. Nah, kurang lebih gitu loh cara berpikirnya Latour itu. Jadi keduanya ini jangan dijadikan titik berangkat. Titik berangkatnya di mana? Dari kuasi objek, dari objek yang memang merupakan rakitan antara keduanya gitu. Dari situlah kemudian kita melakukan tracing, itu istilah Latour juga yang sering dia ulang-ulang, melacak jejak dari si objek itu, melihat sumbernya dari mana, interaksi dengan objek lain seperti apa, sehingga kita sampai pada satu kesimpulan tentang alam atau tentang masyarakat. Lagi-lagi contoh yang penjelasan seperti itu, yang simetri semacam itu bisa kita temukan juga pada Marx ya. Kalau kita ingat Marx di paragraf pertama Das Kapital jilid 1 itu kan mendasarkan, mengawali analisisnya tentang kapitalisme itu dari objek yang sederhana kan. Objek yang merupakan sesuatu yang sekilas sederhana tapi merupakan percampuran antara alam dan masyarakat
yaitu komoditasnya. Kekayaan dunia di dalam kapitalisme tampil sebagai unggun timbun komoditas, dia bilang gitu. Kalimat pertamanya itu. Komoditas itu kemudian dia lihat bahwa dia di satu sisi ada proses sosial di baliknya, yaitu yang membentuk nilai tukarnya, membentuk nilainya. Di sisi lain dia juga mengandung unsur alamiah yang membentuk nilai gunanya, nilai use value-nya gitu. Jadi dia rakitan antara masyarakat dan alam. Jadi kuasi objek juga sebetulnya. Jadi dalam arti itu contoh ya bagaimana kita berangkat dari kuasi objek, baru dari situ mendiagnosis sesuatu yang jauh lebih besar mengenai alam atau tentang masyarakat. Nah, itulah sebabnya dia cenderung menawarkan satu konsepsi yang bukan sekedar relativisme ya, seperti diduga orang tentang pemikiran Latour di awal ya. Dia kan cenderung dianggap kalau dia seorang konstruktivisme sosial, maka dia cenderung menganut relativisme gitu kan. Tapi ternyata nggak begitu. Yang dicari adalah semacam antropologi simetris gitu. Yang di kanan bawah ini. Jadi uh, kutub alam dan kutub masyarakat itu dia lihat sebagai sepasang kutub dari suatu variasi gitu ya. Yang dia cari adalah bagaimana kemudian kemungkinan interaksi di antara keduanya membentuk kuasi objek itu. Dan dari situlah kemudian kekayaan dari satu situasi itu bisa dijelaskan gitu ya. Jadi tidak sekedar mereduksi alam ke masyarakat atau mereduksi masyarakat ke alam seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita kaitkan ini dengan ekokritik, dampaknya juga terasa langsung ya, karena ekokritik kan sebetulnya semula itu berfokus pada representasi alam dalam karya sastra gitu. Bagaimana alam diimajinasikan di dalam teks-teks sastra gitu. Nah, kontribusi Latour dalam hal ini adalah memperluas pengertian tentang alam dan juga budaya. Karena pendekatan non modernnya itu, maka alam itu bukan hanya sekedar benda-benda alamiah ya, pohon, binatang, sungai, tapi juga keseluruhan aspek kenyataan yang sudah selalu terakit menjadi alam budaya gitu ya. Maka apa namanya? Kalau kita membedakan kayak yang dibilang oleh Lawrence Boyle itu dua gelombang ya, ibaratnya kalau dalam feminisme ada gelombang-gelombangnya, ekokritik juga ada gelombangnya kan. Gelombang pertama itu abad ke-20 itu yang old school ya, yang cenderung berfokus pada alam yang murni, melihat hutan, lanskap pegunungan, laut gitu ya. Yaitu bagaimana dia apa namanya dalam semangat untuk mengapresiasi alam yang masih murni yang belum diganggu oleh manusia. Toro dan seterusnya kan cenderung memposisikan alam seperti itu ya. Sumber kegaiban yang belum tersentuh kemunafikan manusia gitu. Nah, gelombang kedua abad ke-21 itu jauh lebih luas ya. Fokusnya bukan lagi ke alam yang murni tapi bagaimana alam yang terakit dalam kehidupan sehari-hari manusia. Makanya ngomongin lanskap urban, alam sebagai artefak budaya dan seterusnya, dan Latour pengaruhnya jelas di sini. Posisi dia adalah menginisiasi salah satu inisiator di dalam gelombang kedua ekokritik itu, yang tidak lagi melihat alam sekedar sebagai representasi hal-hal yang alamiah yang di luar manusia, tapi justru terakit oleh interaksi dengan manusia gitu. Nah, kemudian teori jaringan aktor ini juga satu hal yang berkaitan dengan pendekatan sastra ya, nantinya dengan Greimas gitu ya. Ini sebenarnya muncul di tahun 80-an, dikembangkan tidak sendiri ya, dia dengan Michel Calon dan John Law gitu, mengembangkan satu model pendekatan uh, analisis sosial di dalam sains terutama yang fokusnya membuat tidak membedakan antara pelaku berupa manusia ataupun non manusia gitu ya. Dan apa namanya? Dia mau mengatasi apa pemisahan antara subjek, objek dan seterusnya. Jadi pendekatannya itu sekilas kayak strukturalisme, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam enggak. Dia tuh inspirasinya dari model aktansial Greimas ya dalam naratologi gitu ya. Tapi ya, dibuang asumsi strukturalisnya. Kalau kita lihat Greimas kan fix kan, dia punya struktur tetap kayak model prop gitulah, Vladimir Prop itu fungsi-fungsi tindakan yang diperankan oleh oleh sejumlah tipologi apa namanya penggerak plot itu ya, aktor-aktornya itu ya, yang kemudian struktur itu sudah fix dan orang tinggal menceplok-ceplokkan struktur itu ke dalam cerita yang mau dia analisis gitu. Nah kan si Greimas juga kecenderungannya seperti itu ya. Dia membuat tipologi aktan itu menjadi sender helper, receiver opponent, terus kemudian ada apa namanya fungsi-fungsi tindakannya gitu ya. Kalau dari subjek ke objek itu apa dan seterusnya. Nah,
Dia di diagram tabel yang bawah yang ini diambil dari buku pengantar naratologi yang umum dipakai ya. Itu kita lihat bahwa sebetulnya aktan itu subjek atau sesuatu yang mendorong terjadinya perubahan pada plot, pada alur itu bisa juga manusia, bisa juga non manusia ya. Jadi dalam arti itu non humanisme di dalam Latour sebenarnya sudah diantisipasi oleh teori aktannya Greimas ya. Karena aktor aktan objek pun bisa sesuatu yang sifatnya konseptual gitu ya, bukan manusia gitu ya. Cuma bedanya adalah kalau Greimas itu fokusnya pada struktur cerita, Latour itu mengeneralisasinya ke dalam struktur sembarang jaringannya, mulai dari cerita, masyarakat, vaksin, sejarah, software, dan seterusnya. Jadi objeknya nggak lagi dia batasi pada narasi gitu. Dan perbedaannya juga, Greimas itu mengartikan aktan sebagai fungsi karakter dengan tipologi tetap model prop tadi yang saya sudah sampaikan. Sedangkan Latour mengartikan aktan itu sebagai agen yang menghasilkan perbedaan. Sehingga nggak ada klasifikasinya, nggak ada taksonominya seperti taksonomi apa Greimas ini. Sender helper, receiver opponent, dan seterusnya itu ya. Jadi aktannya itu akan sangat banyak berbeda dari satu situasi ke situasi yang lain. Oleh karena itu, perbedaan ketiganya, Greimas itu berorientasi mencari model universal, tipikal strukturalis pada masanya lah. Kayak Levi Strauss pun kan gitu ya. Hukum-hukum universal yang formal yang mengatur semua masyarakat adat, masyarakat tradisi misalnya gitu. Kalau Latour enggak, Latour justru fokusnya lebih ke analisis situs, kemunculan lokal, kekhasan lokal dan seterusnya, sehingga nggak ada model universal. Jadi dalam arti itu dia non strukturalis gitu ya. Dia bukan seorang strukturalis dan pendekatannya tuh kalau kita baca bercorak etnografis banget. Jadi dia menekankan pada kekhasan dari suatu konteks yang sangat berbeda dari konteks yang lain sehingga tidak ada generalisasi langsung gitu ya. Dia cenderung memperkaya penjelasannya dengan begitu banyak detail gitu ya. Semakin banyak detail semakin terlihat itu mobilisasi objek-objeknya seperti apa. Jadi dia tidak menekankan bagaimana kemudian itu digeneralisasi menjadi hukum tentang yang mengatur subjek atau apa, sama sekali tidak seperti itu. Nah, yang dia tekankan juga ya, berasal dari singkatan aktor network teori ANT itu, dia berpedoman pada sosok semut gitu, N gitu ya. Jadi ada 3 ciri semut kan. Dia rabun jauh, nggak bisa lihat jauh, jalannya pelan dan nggak pinter gitu ya. Maka itu yang dia sarankan juga untuk para N scholar itu, para peneliti N, para peneliti yang menggunakan pendekatan N itu. Jadi dia rabun jauh dalam arti tidak terobsesi pada konteks, struktur, kerangka-kerangka skema besar gitu ya. Dia juga berjalan pelan, artinya bersetia pada skala etnografis, skala yang detail ya, yang sifatnya close reading dan seterusnya, tidak buru-buru mengeneralisasi ke dalam teori, dan tidak berusaha pintar. Jadi tidak berangkat dengan skema teoritis yang dipatok dulu, tapi bergerak mengikuti remah-remah bukti empiris yang ditemukan di situasi itu. Jadi Latour itu sangat kuat corak empirisismenya. Jadi dia berulang kali sebutkan itu, dan dia berlawanan atau anti terhadap segala bentuk rasionalisme. Dia lebih mengutamakan empirisisme daripada rasionalisme. Dan di situ juga ada beberapa konsep kuncinya dari Ant gitu ya. Pertama, dia membuat pemilahan ya antara, kalaupun aktan itu jumlahnya tak terhingga, tapi paling tidak bisa dipilah jadi 2 ya. Ada penyambung intermediary dan ada perantara mediator. Intermediary itu objek dalam jaringan yang fungsinya sekedar meneruskan pesan, sedangkan perantara itu meneruskan pesan dengan cara mengubahnya. Nah, menurut Latour menariknya, sebagian besar objek itu bukan penyambung ya, bukan intermediary, bukan sekedar menyampaikan pesan apa adanya, tapi justru mediator gitu. Sebagian besar objek itu menyampaikan pesan dengan cara mengubah pesan itu. Sehingga keberadaan dari intermediary atau penyambung yang sekedar menyampaikan pesan secara murni itu justru sangat langka, dan kalaupun ada harus diargumentasikan, harus dibuktikan, bukan diandaikan begitu saja. Itu cara pandangnya Latour. Kemudian dia juga memperkenalkan model ontologi yang flat ya, ontologi yang nggak ada hierarki, semua objek berkedudukan setara secara konseptual gitu ya, karena setiap objek sebetulnya bisa berperan sebagai aktan dalam jaringan gitu ya. Entah itu tutup botol, meja, kursi, karpet, bahkan konsep ya, semua itu kedudukannya sama. Jadi nggak ada semacam hierarchy of beings gitu ya. Manusia paling tinggi, terus di bawah itu binatang, di bawah lagi tumbuhan dan seterusnya, nggak ada. Jadi semuanya setara, tergantung interaksi yang terjadi. Dan dia juga menekankan bahwa
skala itu sesuatu yang sifatnya geografis gitu ya. Artinya tidak ada perbedaan misalnya antara pendekatan mikro dan makro kan biasa dipertentangkan itu. Nah, menurut dia enggak. Mikro dan makro itu bukan berarti mikro itu berada di dalam yang makro ya. Dia menggunakan model boneka matroska itu kan yang satu boneka berada di dalam boneka yang lain gitu ya. Nah, mikro dan makro itu tidak seperti itu, tapi keduanya adalah semacam geografi yang berbeda aja gitu ya. Yang mikro tidak bisa direduksi ke yang makro ataupun sebaliknya. Keduanya itu menggambarkan kenyataan dari sudut pandang yang lain sehingga hasilnya tidak bisa di-compare satu sama lain gitu. Jadi incommensurability antar skala itu. Apa yang penting menurut Latour adalah bergerak ulang-alik ya, membuat koneksi di antara pendekatan yang sifatnya mikro dan makro dan seterusnya. Jadi itu kalau kita ngelihat Latour itu cara pendekatannya dalam kritik sastra, kajian sastra itu dia nggak menawarkan satu model pendekatan yang fix kayak Greimas tadi ya, yang enak sekali tinggal diterapkan nggak. Dia menawarkan satu semacam kisi-kisi ya, semacam prinsip-prinsip umumnya semangatnya seperti ini loh, tapi persisnya bagaimana prosedurnya, protokolnya tahap demi tahap untuk menerapkannya dia nggak memberikan gitu. Maka dia menuntut orang itu untuk jadi seperti dia, seperti kayak memperlakukan diri sebagai etnografer di hadapan karya itu untuk kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan pemaknaannya gitu. Nah, yang terakhir yang dari Latour yang penting ya dampaknya terhadap sastra adalah artikel dia yang sangat menarik ya. Kaitannya langsung ke sastra ini. Dia terbitkan bahkan di Critical Inquiry kan, jurnal kritik sastra. Kenapa kritik kehabisan bensin gitu ya. Judul artikelnya itu. Ya, dia satu artikel yang menarik menurut saya karena dia mengangkat dilema yang dihadapi oleh intelektual pasca uh, zaman internet ya, di zaman now gitu ya. Ketika semua orang karena meluasnya distribusi informasi bisa tahu apa saja, bisa googling apa saja dan bisa percaya apa saja gitu. Bumi datar, teori konspirasi gitu. Dan semuanya dibingkai dengan semacam aura kritis gitu. Sehingga dia Latour tuh cerita dia dengan tetangganya di Bourbon itu ada yang memandang bahwa mereka berdua lagi ngobrolin soal 9/11 ya, pesawat Amerika pesawat teroris yang nabrak ke Twin Tower di Amerika itu kan. Nah, si tetangganya mengkritik Latour. Tetangganya ini petani biasa ya, dia bukan filsuf, bukan sosiologi ilmu dan seterusnya gitu ya. Dia petani biasa yang kemudian bertanya ke Latour, kok kamu percaya sama narasi bahwa itu teroris ya? Itu kan sebenarnya Amerika sendiri yang melakukan itu terhadap dirinya sendiri gitu. Pesawat itu adalah suatu bagian dari konspirasi internasional yang diawali oleh Nah, jadi cara berpikirnya dia menganut semacam fakta alternatif gitu ya, kebenaran alternatif yang direpresi oleh rezim ya, oleh semacam sesuatu yang dibayangkan dengan angker sebagai sistem. Nah, cara berpikir konspirasi teori kayak gini kan sebenarnya muncul di mana-mana ya, dan ini yang membuat si Latour itu merasa terenyuh gitu. Padahal terenyuh kenapa terenyuh? Karena dia sendiri, dia dan kaum pasca modern dan semua intelektual Perancis pada sejak era 60-an kan menjagokan sikap kritis ya. Jangan percaya pada rezim, jangan percaya pada aparatus ideologis negara dan dari sejak Althusser sampai dengan dia kan semuanya bicara hal itu dan sekarang masyarakat umum ini loh, orang-orang plebeian ini, common people in the street ini semuanya kok juga menganut sikap yang sama tapi dengan cara yang lain gitu ya. Dengan maksudnya menggunakan itu untuk mengembangkan konspirasi teori, bukan untuk melawan kapitalisme tapi untuk sekedar nggak suka dengan kebenaran dominan dan yang belakangan lama-lama berkembang menjadi QAnon dan seterusnya yang di Amerika menjadi sangat radikal itu ya. Jadi semua itu membuat dia merenungkan sebenarnya apa yang salah dari kritik, dari kritisisme, dari cara kita membayangkan kritik gitu ya. Nah, dia menunjukkan bahwa kritik ini selalu bekerja dengan semacam etos pembelejetan ya. Dia mau debunking sesuatu, membongkar sesuatu. Baik itu pembelejetan terhadap objek dalam bingkai fetisisme gitu ya. Bahwa objek itu adalah fetis hasil rekayasamu sendiri atau terhadap subjek ya, dalam rangka decentering ya. Bahwa subjek ini bahwa yang disebut diri yang stabil ini adalah bagian dari konstruksi sosial, bagian dari hasil ciptaan rejim epistemik tertentu gitu nah, dan seterusnya. Jadi dan dengan itu membongkar fakta dominan dan mengajukan fakta alternatif gitu. Jadi itu selalu cara kerja kritik ya. Nah, dia mempersoalkannya karena pada akhirnya apapun yang dipercaya orang akan dianggap sebagai keliru gitu ya.
Sedangkan si kritikusnya sendiri selalu tampil sebagai orang yang mampu melihat kekeliruan. Jadi dia selalu punya moral high ground di atas massa yang plebeyan tadi itu. Dia seorang yang berada di atas itu. Maka dia bikin critical gesture itu, skema-skema di sebelah kiri itu untuk menunjukkan itu ya. Jadi bahwa ketika orang percaya pada suatu objek tertentu, misalnya agama atau ideologi atau kapitalisme atau apapun itu, si kritikus akan bilang itu objek itu kan cuma konstruksimu sendiri gitu. Nah, sedangkan ketika orang ini percaya bahwa apa yang penting adalah kepercayaan dirinya sendiri, kepercayaan tentang diri sendiri, si kritikusnya juga akan bilang, ya kamu kan cuma konstruksi dari objek, kamu diciptakan oleh objek-objek kapitalisme itu dan seterusnya. Jadi mau percaya sama objek, mau percaya sama subjek, dua-duanya konstruksi, konstruksi dari yang sebaliknya. Jadi yang terjadi adalah kemudian si orang yang percaya ini selalu tertipu dianggapnya, sedangkan si kritikusnya selalu dianggap bisa melihat semuanya gitu. Persis seperti tangga latur di desa tadi itu, yang merasa bisa melihat konspirasi di balik kenyataan gitu ya. Maka Latour kemudian menunjukkan bahwa yang kita butuhkan sekarang model kritik yang berbeda, bukan berfokus pada matter of fact, mencari fakta alternatif, dasarnya apa, sesuatu yang dibalik gejala gitu ya. Tapi bicara tentang matter of concern. Jadi apa yang menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi kritiknya istilahnya itu bukan menambah, bukan mengurangi, bukan subtraktif, tapi menambah, aditif. Bukan memisahkan, membuat separasi, mempurifikasi, tapi mengumpulkan, melakukan assembly gitu ya. Bukan mendekonstruksi, tapi mengkonstruksi seperti itu. Nanti akan kita lihat di terakhir ini kira-kira seperti apa. Nah, sebetulnya kalau kita mundur sedikit ya, sebelum Latour itu sebenarnya Yves Sedgwick, seorang teoretisi queer, itu sudah memulai ya cara baca yang non paranoid ya, yang istilahnya tadi itu kan yang keseluruhan model pendekatan kritik itu disebut sebagai paranoid reading ya oleh F. Sedgwick ini. Nah, dia sudah menuliskan ide tentangnya tahun 97 dan diterbitkan lagi dalam bukunya yang Touching Feeling itu tahun 2003 gitu. Dan dia sama problemnya adalah mempersoalkan modalitas kritik sastra mainstream yang cenderung memposisikan teks itu sebagai agen jahat yang mau menipu pembaca gitu ya. Jadi pembacaan parano itu selalu bergerak dengan cara membongkar unsur-unsur teks yang direpresi untuk menunjukkan bahwa di balik segala macam ke apa kebaikan dari teks itu ternyata ada sesuatu yang lain ya. Hasrat patriarkis atau hasrat kolonial atau something kayak gitu ya. Kapitalisme di dalam nalar kapitalisme di dalam teks gitu ya. Nah, itu kan pembacaan yang tipikal di dalam kritik kita gitu. Dan sejak tahun 60-an misalnya diawali dengan Althusser lewat istilah symptomatic reading ya, bacaan simptomatik terhadap kapital ya. Bagaimana melihat kapital sebagai simptom dari sesuatu masyarakat, problem di masyarakat dan seterusnya. Nah, yang ditawarkan sebagai alternatif menurut Sedgwick adalah reparative reading ya. Membaca yang memposisikan si pembaca ini bukan seperti detektif yang mencari kriminalitas ya, mencari penyebab dari kriminalitas di dalam teks, tapi pembaca yang menikmati proses pembacaan itu dan terbuka atas hal-hal baru sehingga bisa terkejut kembali berhadapan dengan teks. Itu yang sangat ditekankan ya, unsur afek. Dan ini kan bagian dari era ketika afek teori lagi rame-ramenya tahun 2003 itu. Jadi yang ditekankan itu dimensi afek dari proses membaca. Itulah yang dimaksud sebagai reparative reading. Jadi membaca bukan dalam rangka menalar-nalar logika kekuasaan di balik teks, tapi untuk merasakan kenikmatan dari membaca itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menggulirkan pengaruh dari Latour dan juga si Sedgwick ini yang menggulirkan post critical turn ya. Tahun 2015 Rita Velsky itu dia editornya Annales kan, New Literary History itu. Dia menerbitkan satu buku tipis yang bagus dari Verso atau saya lupa. Kayak Chicago Press ya. Iya, yang itu ya Chicago Press. Yang intinya adalah bahwa kritik itu harus dilampaui ya. Cara kita melihat kritik secara umum gitu. Menurut dia semua itu bisa dijelaskan oleh uh, pendekatan kritik yang lazim itu bisa dilihat sebagai contoh dari apa yang disebut oleh Paul Ricoeur sebagai hermeneutics of suspicion gitu ya. Hermeneutika kecurigaan yang intinya adalah basisnya suuzon gitu. Jadi belum 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 apa-apa sudah dilihat bahwa lawan bicaranya atau teks yang dibacanya mengandung satu aspirasi tersembunyi gitu. Maka pembacaan simptomatik, kritik ideologi, historisisme Foucault, pendekatan post kolonial,
para sobat poskol itu semuanya mengandung atau menganut hermeneutika kecurigaan gitu. Jadi melihat bahwa teks itu sebenarnya ada sesuatu yang hostile di dalam teks yang kemudian kita harus sebagai pembaca kritis harus melihatnya pelan-pelan, mengubek-ubeknya untuk mencari sesuatu yang disembunyikan di balik teks itu. Ini bukan soal dia membawa teori-teori besar, bukan, tapi dalam arti bahwa di dalam teks itu ada sesuatu yang diasumsikan sudah, jadi teksnya sudah dianggap bersalah gitu ya. Tinggal kita tunjukkan bukti bahwa teks itu bersalah di mana gitu. Bahwa di dalamnya ada apa, double bind, atau di dalamnya ada represi yang tidak selesai gitu ya. Nah, itu yang kemudian membedakan apakah satu pembacaan bersifat psikoanalisis, bersifat feminis, bersifat postkolonial, bersifat marxis dan seterusnya, tapi semuanya sama-sama curiga, sama-sama suuzon. Nah, dia menawarkan alternatif Velsky ini, pembacaan yang melihat teks itu sebagai aktan, gitu. Sesuatu yang dapat menciptakan perbedaan pada pembaca dan dunianya. Mirip seperti model afeknya si Sedgwick gitu ya. Melihat unsur pengaruh pada pembaca di dalam karya itu. Nah, terakhir, kalau keseluruhan post critical reading itu mau disarikan, do's and don'ts-nya ya, apa yang harusnya dilakukan oleh pembaca, oleh kritikus, dan apa yang tidak seharusnya dilakukan, maka terlihatlah bagan ini ya, yang tabel ini. Yang sebelah kanan dulu kita mulai yang tidak boleh dilakukan. Pertama-tama, menurut si Velsky itu adalah menginterogasi teks sebagai simptom dari patriarki, relasi kelas, relasi kolonial, apapun itu ya, yang ketaksadaran yang tersembunyi dan seterusnya gitu ya, mendiagnosis kecemasan yang tersembunyi di dalam teks. Nah, semua itu adalah pembacaan-pembacaan simptomatik yang tujuannya bukan menikmati teks itu sebagai teks, tidak menghormati teks, tapi justru melihat teks itu sebagai proksi dari yang lain gitu ya. Terus kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah juga meratapi penahanan kita di penjara bahasa kayak Terry Eagleton, Frederick Jameson, Derrida dan seterusnya gitu ya, memperlihatkan bahwa melalui analisis teks ini sebetulnya kita mengungkap suatu fakta fundamental tentang bahasa, yaitu bahwa tidak ada sesuatu pun di luar teks misalnya kayak gitu. Itu sesuatu yang tidak mengapresiasi teks karena dia membawa satu hal yang luar, yang lebih luas daripada teks itu sendiri. Kemudian menunjukkan bahwa perlawanan itu hanyalah bentuk lain dari kooptasi. Jadi mencoba berargumen lewat teks gitu ya. Membaca teks sebagai meta komentar tentang ketidakpastian makna, atau pamer intelek dengan menunjukkan bahwa kategori-kategori dalam teks itu sebetulnya konstruksi sosial semua gitu ya. Itu semua hal yang menandai critical reading ya, menandai symptomatic reading ya. Dan semua itu yang mau ditolak oleh Latour, oleh Sedgwick, oleh Velsky dan orang-orang post critical reading kayak Toril Moy dan seterusnya. Yang apa yang dilakukannya yang sebelah kiri ini, yaitu menghormati apa yang tersurat pada teks. Jadi yang tertulis apa ya artinya dihormati adalah tidak dibaca sebaliknya. Kalau yang simptomatik kan biasanya justru sebaliknya. Ketika teks bicara tentang kebaikan laki-laki, itu dibaca sebaliknya sebagai, wah ini sebetulnya patriarki, ada nalar tersembunyi yang mau menyampaikan pesan tertentu. Kalau menurut post critical reading enggak, ya diterima saja makna harfiah dari si apa yang tersurat itu. Nah, penafsiran dibangun dari apa yang diberikan secara harfiah itu. Gitu. Kemudian berkolaborasi dengan teks dan tidak bersikap konfrontatif, menciptakan hubungan antara teks dengan yang di luar teks atau teks yang lain, terus mengartikan proses penafsiran itu sendiri sebagai koproduksi makna antar aktor yang melibatkan bukan hanya pembaca tapi juga si teksnya sendiri dan juga dunia di sekelilingnya, kemudian keterlibatan afektif dengan teks dan mencoba mencari tahu strategi literer apa sih yang menghasilkan unsur afek itu, rasa bahagia, rasa cemas yang muncul di pembaca ketika membaca teks itu. Kemudian mewujudkan cara merasakan dunia secara baru berkat interaksi dengan teks. Jadi melihat, jadi semacam pembacaan yang nggak suuson ya, yang lebih apresiatif lah. Reparative reading, post critical reading itu kurang lebih kayak gitu. Nah, cuman sejauh mana dia punya satu metode, nah ini yang belum pernah ada ya. Nah, dalam kajian-kajian post critical reading, kalau misalnya teman-teman membaca buku ini ya, kritik and post kritik ini isinya adalah contoh-contoh post critical reading, tapi tidak ada satupun yang memberikan semacam protapnya itu ya, prosedurnya, tahap-tahapnya seperti apa yang harus dilakukan sehingga suatu pembacaan bisa disebut post critical reading. Jadi sifatnya lebih kayak semacam semangat untuk mendekati teks tanpa bermusuhan terhadap teks, tanpa mencoba menggali sesuatu di balik teks gitu ya, tapi mencoba menikmati teks itu dan menjelaskan kenapa teks itu nikmat gitu. Nah, ini tentu saja pembacaan yang
tentu saja akan banyak kritiknya ya, dianggap apolitis lah, cenderung menghamba pada rezim dominan lah, cenderung self-indulgent lah, dan seterusnya. Dan memang ini bagian dari debat tentang post-critical turn ya. Nah, tapi kurang lebih di situ yang bisa saya sampaikan mengenai dampak-dampak Latour bagi kritik sastra. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sangat menarik sekali dan apa ya bisa dibilang eh, melalui apa yang disampaikan oleh Bung Martin tadi kita bisa melihat bahwasanya eh, apa buah pemikiran dari seorang Bruno Latour itu sedemikian sedemikian majunya bahkan ketika ketika dunia pada waktu itu sedang sedang merayakan dengan gegap gempita semangat dari postmodernismenya justru ketika kita bicarakan sekarang di tahun 2024 ini eh, seolah-olah Bruno Latour ini sudah hidup jauh sebelum jauh melampaui semangat postmodernisme yang dirayakan dengan gegap gempita. Eh, di sini saya mencatat tadi beberapa poin yang cukup menarik dalam artian ada beberapa beberapa pemikir juga yang beberapa di antaranya masih hidup seperti Frederick Jameson, kemudian Bruno Latour yang meninggal pada tahun 2022 itu. Mereka justru kebanyakan itu mengkritik terhadap postmodernisme seperti Bruno Latour yang apa, menyampaikan gagasannya terhadap respon terhadap postmodernisme dengan bentuk non modern. Kemudian Jameson yang mengkritik bahwasanya postmodernisme itu sebagai produk budaya pop kultur yang hanya mengedepankan citra dan gaya, tetapi justru apa melakukan reproduksi yang tanpa makna. Nah, pada sesi berikutnya yaitu karena sepertinya kita masih punya cukup waktu, kita akan membuka sesi tanya jawab kepada tiga penanya dahulu di sesi pertama, kepada kawan-kawan dan rekan-rekan, sahabat serta teman-teman yang ada di sini. Silakan ketika kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, bisa melalui chat atau raise hand. Di sesi pertama kita buka tiga pertanyaan dulu. Oke, kita sudah ada satu pertanyaan dari Mas Ari Bagus. Bisa on mic dan on cam, Mas Ari Bagus? Ya, sebentar Mas. Oke. Eh, Mungkin sebelum mengawali pertanyaan, nanti bisa disampaikan nama lengkap dan asal instansi. Ya, selamat pagi Mas Martin. Bagi Sebelumnya, Mas. sebelumnya terima kasih untuk pemaparan tentang pemikiran Bruno Latournya. Saya Bagus dari jurusan Sastra Prancis UGM. Ada dua pertanyaan singkat sebetulnya. Yang pertama terkait ANT, Actor Network Theory itu, apakah termasuk metode kerja, misalnya metode kerja yang bisa diterapkan secara praktis dalam ilmu pemerintahan misalnya, atau pengambilan kebijakan dan lain, atau bisa juga dijadikan metode analisis kerja. Misalnya kalau anak sastra ya kemudian buat meneliti analisis peran tokoh-tokoh tertentu dalam karya sastra gitu misalnya. Yang kedua, dalam konteks ekokritik, apakah pemikiran ekokritik Bruno Latour ini berhubungan juga dengan ekokritik gelombang ketiga? Nah, kalau gelombang ketiga kan justru ekokritik yang berkembang kan ekokritik postkolonial misalnya, yang lagi-lagi mencurigai dalam teks-teks ekokritik itu eh, ya tetap ada peran misalnya relasi global South, global North yang tersembunyi di situ dan lain sebagainya. Dan
ekokritik gelombang ketiga ini kan justru bertentangan dengan pemikiran Latour tadi tentang post critical reading seperti itu. Mungkin dua pertanyaan itu Mas Martin. Terima kasih. Baik, mau langsung dijawab atau gimana Mas Muji? Oh, oke, ya Boleh, Mas Bung? Bagus. Ya, ya pertama ANT itu aktor network theory itu memang penggunaannya banyak sekali ya. Dia kan bisa dipakai untuk kayak tadi ya semacam pendekatan pendekatan untuk gerakan sosial gitu ya, yang berorientasi pada perubahan sosial gitu. Jadi mendorong aktor-aktor atau agen-agen di luar kelompok yang menggulirkan ini untuk kemudian sama-sama mencapai satu perubahan yang diinginkan bersama lewat identifikasi kepentingan, penempatan dan seterusnya itu. Tapi dia juga bisa dibaca sebagai strategi dari si apa namanya uh, karakter di dalam novel misalnya untuk kemudian menggulirkan perubahan itu dia melalui siapa saja gitu ya. Dan dalam hal ini skemanya dia tidak punya satu skema yang tetap gitu ya. Tahap-tahap tadi itu kan sebenarnya semacam ilustrasi kan. Apa problematisasi interestmong itu apa penyatuan kepentingan itu dan kemudian enrollment dan seterusnya itu hanya satu ilustrasi dari tahap-tahap yang muncul ketika dia menganalisis kasus vaksinasi, kasus-kasus dalam sains gitu. Ketika diterapkan dalam kajian novel tidak harus mengikuti model itu gitu ya. Bisa melihat dalam bentuk yang jauh lebih cair dari pengaruh antar karakter dengan setting, dengan latar situasi, dengan benda-benda di sekitarnya gitu, yang kemudian menghasilkan perubahan pada alur. Jadi dia semacam model aktansial Greimas tadi, tapi tidak dibakukan dalam bentuk apa sender receiver dan seterusnya itu ya, dengan taksonominya model si apa Greimas itu. Jadi dia lebih cair gitu. Jadi bisa diterapkan untuk membaca teks. Latour sendiri tidak pernah menggunakan ANT untuk menafsirkan suatu karya sastra, tapi para apa post critical readers itu banyak menggunakan ANT untuk melihat interaksi dalam teks, interaksi antar aktor di dalam teks. Lalu yang kedua soal ekokritik gelombang ketiga yang cenderung postkolonial ya. Ya memang kalau Latour sendiri nggak terlalu banyak ya membahas tentang kolonialisme, walaupun ada ya ketika dia membahas tentang sains itu nalar imperialis Barat itu selalu dilihat selalu memposisikan diri sebagai saintifik, sedangkan yang lain tuh non saintifik. Nah, semangatnya dia adalah sebetulnya membuat bahwa segala macam nalar itu punya modes of existence-nya sendiri gitu, punya cara beradanya sendiri gitu, yang tidak bisa direduksikan ke satu yang dengan yang lain. Jadi incommensurable gitu seperti itu. Sehingga dalam arti itu dia tetap kompatibel juga dengan pendekatan postkolonial ya. Walaupun pendekatan dalam membacanya mungkin akan beda ya. Dia tidak Latour tidak akan membaca suatu teks dan mencoba menyibak sesuatu yang disembunyikan atau direpresi di dalam teks, tapi dia cenderung melihat bagaimana apa namanya satu teks itu berperan dalam relasi dengan teks-teks yang lain itu hubungannya seperti apa dan seperti itu. Jadi uh, dia mungkin kalau dikaitkan kembali ke ekokritik lebih berperan di gelombang kedua daripada ketiga ya. Kalau di kedua kan tadi ya, alam yang diperluas itu ya, alam yang juga mengandung artefak dan seterusnya itu. Dan ketika untuk dalam pendekatan pasca kolonial sendiri kayaknya dia nama Latour tuh tidak terlalu banyak dipakai ya, kecuali untuk studi-studi tentang non modernnya tadi itu ya, bahwa sebenarnya pembelaan antara alam dan budaya itu tidak sepenuhnya kita lakukan gitu ya. Bahkan di era yang disebut sebagai zaman modern. Nah, kalau kita tempatkan dalam konteks pasca kolonial, dalam masyarakat kolonial dan pasca kolonial kan alam dan budaya memang nggak pernah ini ya, nggak pernah bisa dipilah dengan jelas gitu ya. Ada unsur-unsur kesatuan antara yang mistik, magis dan juga yang rasional, yang birokratis gitu, yang terjadi dalam masyarakat bekas jajahan dan itu yang mungkin bisa dipetik dari pendekatan non modernnya Latour, tapi tidak persis dia menjelaskan apa kolonialisme atau apapun itu. Jadi dia agak jauh dari diskurs tentang itu. Dia lebih dekat ke aktivis lingkungan ya pendekatannya itu, tapi tidak dengan yang gelombang ketiga tadi itu. Kurang lebih gitu, Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya bisa on cam dan menyalakan mikrofonnya, kemudian sampaikan nama lengkap dan asal instansinya, Mas.
Mas Faris Ahmad. Oh, baik Ada? Mas. Hmm. Oh, iya ada. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Faris Ahmad Thoyib dan saya dari UGM. Eh, yang saya lihat tadi ya soal post kritik yang itu berbasis pada eh, apa ya pandangan ontologis Latour, menurut saya ada sedikit yang itu inkonsisten. Karena kan dalam post kritik tadi yang apa yang harus dilakukan dan di slide terakhir itu kan ada bahwa kita tidak boleh mencari di balik fakta. Kan kritik yang kita lakukan seperti kritik ideologi dan semacamnya kan kita berusaha mengungkap aktor-aktor kuasa di balik orang yang mengungkung kesadaran orang itu. Nah, itu kan kalau kita memang mau konsisten dengan apa namanya post kritik itu mau konsisten dengan apa namanya pandangan ontologis Latour yang menerima semua hal itu kan seharusnya semua aktor pemain di situ termasuk siapa yang membentuk kesadaran seperti kapitalisme dan semacamnya itu harus dikaji bahkan bukan justru hanya dibatasi dengan hubungan antar teks misalkan jadi aktor-aktor non non pembuat teks yang ada di balik teks itu juga bagian dari aktan dalam jaringan itu malah yang terjadi di sini adalah ditutup. Nah, kedua juga ini kata teman saya, jadi eh, apa namanya kan eh, aktor aktor atau aktan dalam baik manusia atau non manusia itu kan terlibat dalam kuasi kuasi apa namanya kuasi objek istilahnya translasi yang saling berhubungan aliran yang di antara satu sama lain tidak ada yang lebih umum. Namun kan dalam kenyataannya selalu ada aktan yang dominan di antara aktan-aktan yang lain. Misalkan kita bisa mengatakan bahwa Jokowi itu pasti lebih dominan dari tukang bakso karena Jokowi bisa mengatur kebijakan-kebijakan yang itu akhirnya bisa menggerus bisnis si tukang bakso. Nah, itu kan seakan apa namanya basis bahwa ada egalitarianisme atau flat ontologis yang apa ya kesimetrisan dalam ontologis itu kan tidak mungkin seakan-akan. Ya mungkin hanya itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, ini ya tadi yang pertanyaan pertama mengenai aktan yang dominan gitu ya, berpengaruh di dalam memproduksi makna itu ya. Memang kalau di dalam Latour semuanya kan dipandang sebagai berpotensi menjadi aktan ya, sejauh mana dia berperan dalam network itu gitu ya. Tapi kalau di dalam yang membedakan adalah yang pendekatan yang dia tawarkan itu tidak mau mereduksi segala sesuatu yang lain ke aktan yang dominan itu. Sedangkan kalau symptomatic reading atau critical reading secara umum ya, hermeneutika kecurigaan kan mau mereduksi segala yang lain pada satu sebab gitu ya. Misalnya seperti patriarki atau relasi kelas atau relasi kolonial gitu ya. Jadi semuanya itu dibasiskan pada satu kerangka umum yang menjadi penyebab dari semua. Jadi sehingga semua lain itu bisa dibaca sebagai simptom dari satu hal itu. Nah, itu yang ditolak oleh Latour. Yang tidak ditolak oleh Latour adalah bahwa ada aktan di luar teks yang berperan mendorong agendanya di dalam teks. Itu tidak ditolak ya. Bahwa ada aktan itu iya, tapi apakah dengan begitu berarti semua dari unsur di dalam teks bisa direduksi ke kepentingan dari si satu aktan itu? Nah, itu yang dipersoalkan oleh Latour karena menurut dia tidak mungkin ada aktan yang sangat paling dominan sehingga mengatur semuanya. Aktan itu selalu hanya bermakna di dalam jaringan. Nah, itu unsur sisa-sisa strukturalisnya Latour itu ada di situ tuh. Jadi konsep jaringan ini membuat si aktan nggak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai pemain tunggal gitu. Karena ada struktur, kalau dalam bahasa tadi dikaitkan dengan Jokowi ya, oligarkinya ini. Oligarki yang memungkinkan Jokowi bertindak begitu gitu. Nah, jadi antara oligarki dan si Jokowinya, antara network sama aktornya itu saling terkait, ya. Sehingga analisis yang ditawarkan oleh Latour adalah bergerak bolak-balik ya, ulang-alik antara masuk ke aktan dan kembali ke melihat networknya gitu ya. Untuk melihat seberapa peran yang dimainkan network dan aktan di dalam konteks itu. Gitu. Jadi dia tidak mereduksi satu teks sebagai
ini digerakkan utamanya oleh nalar kolonial atau oleh nalar patriarki atau oleh nalar kelas dan seterusnya. Sehingga dalam arti itu mungkin pembacaan Laturian itu lebih dekat ke interseksional ya, cara berpikir interseksional. Kalau dalam cara berpikir interseksional kan identitas itu bukan tunggal ya, dia tidak hanya laki atau perempuan atau gay, transgender dan seterusnya, tapi juga identitas itu berkaitan dengan status ekonomi, kelas sosial, status kolonialnya apa bekas jajahan atau bekas penjajah dan seterusnya seperti itu ya. Jadi satu identitas yang merupakan ekspresi dari keragaman seksi-seksi yang membentuk identitas itu gitu. Nah, pendekatan yang diutamakan oleh Latour bergerak ulang-alik dari aktor ke networknya itu bisa dilihat sebagai cara untuk berpikir interseksional. Jadi melihat networknya, interseksi antar berbagai macam kepentingan yang berbeda itu. Jadi penjelasannya tidak bisa tunggal dalam arti bahwa satu teks ini sebetulnya adalah satu represi terhadap objek hasrat yang disembunyikan misalnya gitu ya, yang mencoba disembunyikan oleh pembuat teks atau oleh masyarakat atau oleh teks itu sendiri, sehingga semua yang lain dibaca dalam frame itu yang ditolak oleh si Latour sih. Jadi yang dia tekankan justru bahwa ada interaksi antar berbagai kepentingan yang berbeda dari berbagai agen yang berbeda di dalam ataupun di luar teks. Nah, jaringan keseluruhan interaksi itulah yang dipotret. Nah, di situ Latour corak pendekatannya bersifat deskriptif ya. Dia mencoba mendeskripsikan apa saja yang berperan gitu dan di dalam teks itu, dan sifatnya etnografis karena tidak mencoba mengeneralisasi ke dalam satu model umum yang bisa dipakai untuk semua teks ya. Jadi tidak bisa dibaca seolah-olah semua teks itu adalah ekspresi dari kelas sosial gitu, ekspresi dari masalah relasi sosial produksi gitu. Tapi melihat keragaman dari interaksi antar aktor yang berbeda dari satu kasus ke kasus yang lain. Jadi sifatnya itu pendekatannya sangat-sangat empiris, lokal, etnografis, terus mencari interseksi, mencari uh, interaksi antara jaringan dan aktor dan seterusnya. Jadi itu corak dari si pendekatannya si Latour. Jadi memang sekilas dia seperti kurang politis ya, pembacanya itu kurang menyarankan satu kesimpulan politis yang jelas gitu ya. Dia cenderung membangun aliansi, membangun network negosiasi antar aktor di dalam dalam jaringan itu dan seterusnya. Jadi bukan yang sifatnya punya satu kesimpulan yang jelas tentang siapa musuh bersamanya gitu. Itu enggak. Latour karakter pendekatannya bukan seperti itu. Kurang lebih kayak gitu jawaban saya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, baik. Untuk penanya berikutnya, silakan Mas Romi disampaikan nama lengkap beserta asal instansinya. Baik, selamat pagi Mas Tri, Mas Martin, selamat pagi. Bagi. Saya Romi dari Bandung, jadi dari umum aja, instansinya umum. Mas Martin melanjutkan apa yang ditanyakan Mas Faris tadi. Saya coba berpikir dari cara pandang beberapa pendekatan novel detektif ya, kayak yang lagi populer kayak Keiko Higashino itu kan. Jadi mungkin saya membayangkan Latour ini mungkin bisa melihat jaringan-jaringan di dalam sebuah kasus, bisa mengidentifikasi, bisa mengejar sampai ke ujung bagaimana peristiwa ini terjadi. Tetapi tampaknya Latour tidak sampai pada sebuah kesimpulan memecahkan kasus itu. Tidak sampai pada kesimpulan melihat apa motif di balik ini. Apakah saya salah berpikir begitu? Atau di sisi lain mungkin dia tidak sependapat dengan Derrida yang membiarkan ini terdiseminasi ya, terpencar begitu. Ada nggak porsi di mana Latour itu ajak bahwa di bagian belakang bahwa memang ada hal yang harus dipersoalkan, ada hal yang harus dibereskan, ada korban yang harus ditolong dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Martin. Baik, terima kasih. Memang di Latour itu jadi seperti tadi ya. Jadi dia tidak mengasalkan sumber permasalahan itu ke satu sebab gitu ya. Dia melihat keseluruhannya. Jadi coraknya lebih ke deskriptif. Ibaratnya kalau cerita detektif itu dia memeriksa bukan hanya orangnya, tapi juga benda-benda di sekitarnya, iklimnya, interaksi antar konsep yang ada di dalam komunitas yang di masyarakat ya, seperti itu. Jadi sehingga tidak bisa selalu disimpulkan bahwa pelakunya adalah manusia gitu ya.
kadang-kadang pelakunya adalah rakitan dari berbagai macam penyebab itu. Ada unsur manusianya, ada unsur konsepnya, ada unsur benda-bendanya dan seterusnya. Jadi dia tidak langsung mengasalkan itu pada satu figur yaitu manusia dengan misalnya relasi kuasa tertentu gitu ya. Tapi dia mencoba mendeskripsikan apa saja yang terjadi di sana dan siapa saja faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya gitu ya. Jadi Latour menawarkan satu pendekatan yang apa namanya sifatnya itu istilahnya dia itu bertindak seperti semut tadi itu. Jadi mengikuti kemana saja terdapat remah-remah bukti yang mendukung terjadinya makna atau terjadinya suatu tindakan tertentu gitu ya. Jadi apapun itu dia diperlakukan sebagai remah-remah bukti itu yang diperlakukan setara dan kemudian dilihat bagaimana interaksinya gitu. Jadi tidak ada semacam kesimpulan tentang siapa pembunuhnya dan siapa yang harus diadili gitu. Karena kalau kayak konsep kan tidak bisa diadili ya. Jadi semacam itu. Jadi karena aktornya bukan hanya manusia dan ada berbagai macam unsur yang lain, maka kesimpulannya pun tidak bisa menjurus pada satu pihak gitu. Dan yang cenderung menjadi pendekatannya Latour adalah kemudian membangun aliansi, membangun network, membangun uh, bagaimana si aktor ini berhasil menegosiasikan kepentingannya dengan kepentingan pihak lain, baik itu manusia ataupun unsur-unsur dunia alam seperti tadi ya, pastur itu dengan bakteri dan seterusnya itu, sehingga bisa menghasilkan satu gerakan bersama gitu. Nah, itu yang lebih ditekankan ya. Maka dalam politik pun yang dia tekankan kan membentuk parlemen benda-benda gitu ya. Nah, apa namanya? Yang di dalam bahasa-bahasa Eropa itu disebut sebagai Althing. Apa parlemen di mana semua hal bisa bicara gitu. Althing itu berarti semua benda. Jadi dalam arti itu konsepnya tentang uh, parliamentary of objects itu uh, memang merupakan bagian dari semangat mengakui bahwa segalanya berkontribusi pada terciptanya keadaan yang mau dipecahkan itu. Jadi dia tidak seperti Sherlock Holmes, beda pendekatannya beda gitu, kayak gitu. Thank you. Ya. Oke, baik karena waktu juga masih cukup sekali untuk kita melanjutkan diskusi ini, maka silakan kepada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung mengangkat tangan atau bisa menyampaikan secara tertulis di kolom chat yang tersedia. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, Bung, dari Mas atau Mbak ini ya, Linggar Budi Nuhansa, eh, dari komunitas Marine Buddies. Ingin bertanya terkait pemikiran Latour tentang konteks lingkungan. Bagaimana pendekatan dari Latour terkait memperlakukan semua entitas baik human maupun non-human dapat memengaruhi cara kita memahami dan menangani konflik kepentingan dalam konteks kebijakan lingkungan. Dan apakah pendekatan tersebut dapat membantu membentuk pandangan terhadap masalah global melalui kebijakan lingkungan? Ini pertanyaan dari Linggar Budi dari Marine Buddies. Oke. Ya, memang Latour ini sangat berpengaruh buat ini ya, terutama buat seniman ya, seniman yang bergerak di isu-isu lingkungan gitu. Aktivis lingkungan juga di Eropa itu rata-rata seperti yang tadi saya sebutkan ada Embassy of the North Sea dari Belanda itu yang memang banyak menggunakan prinsip-prinsip Latour untuk kemudian mengorganisir satu gerakan sosial dalam pengertian sosial yang diperluas ya, bukan hanya terdiri dari individu manusia tapi juga keseluruhan ekosistem ya, hidup maupun tak hidup gitu ya, yang memperjuangkan kelestarian alam gitu. Jadi apa namanya? Latour menginspirasi banyak dalam hal itu. Misalnya dalam praktik-praktik seni rupa bahkan di Indonesia juga sudah mulai masuk ya ide-ide Latourian tentang non-human itu. Misalnya dalam dokumenta kemarin ya, dokumenta 15 itu
Di Kassel kan salah satu kolektif yang ikut di dalam dokumenta itu Jatiwangi Art Factory itu kan menggelar musyawarah Ibu Bumi atau apa ya kalau nggak salah itu namanya musyawarah bumi apa gitu KTT ya KTT penghuni bumi konferensi tingkat tinggi penghuni bumi di Kassel itu di mana di sana bersidang bukan hanya manusia dari berbagai negara, tetapi juga ada tanah dari India, pasir dari Majalengka, air dari sungai apa Gangga di India dan seterusnya ikut duduk sebagai delegasi. Dan kemudian bagaimana cara mereka bersuara, cara air itu bersuara, cara tanah di India itu bersuara. Ya panggil para pelaku lokal apa para praktisi masyarakat adat penghayat kepercayaan di lokal yang memang punya ritual-ritual untuk membahasakan mereka gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai metode representasi tadi itu ya. Jadi Latour mengkritik cara kita melihat representasi itu sebagai voice kan, sebagai apa suara yang punya makna ya, punya tata tata gramatika dan yang jelas seperti manusia. Padahal sebetulnya politik itu tidak mengharuskan adanya suara dalam pengertian logos itu ya. Politik bisa dilakukan dalam bahasa yang berbeda sama sekali ya. Ya bahasa dari masing-masing entitas itu gitu. Kalau air dia bisa dibahasakan lewat bahasanya si apa namanya tabib atau cenayang atau syaman dukun atau apapun itu ya dibahasakan lewat caranya itu gitu. Jadi ada banyak cara untuk membahasakan dunia gitu. Tidak dengan diskurs saintifik rasional ilmiah gitu, tapi juga dengan berbagai macam diskurs yang lain yang apa namanya melibatkan pengetahuan transdisipliner gitu ya. Nah, itu yang diangkat oleh Latour ya. Sehingga dalam konteks merumuskan apa gerakan lingkungan, kontribusinya untuk mengembangkan imajinasi tentang bagaimana harusnya lingkungan diperjuangkan itu kontribusinya besar ya. Termasuk juga dalam kebijakan lingkungan ya. Kalau kita bicara misalnya tentang kasus-kasus hukum tentang um, upaya untuk menjadikan suatu ekosistem sebagai legal subject gitu ya, sebagai subjek hukum. Itu kan sebenarnya yang disebut sebagai subjek hukum kan fiksi ya, fictio juris itu, fiksi hukum ya. Kenapa misalnya manusia kan kita tahu jadi subjek hukum, tapi perusahaan kan jadi juga subjek hukum seperti halnya manusia kan. Lewat satu fiksi hukum itu, lewat satu prosedur yang menyetarakan manusia dengan perusahaan. Bahkan binatang pun kan sebetulnya merupakan subjek hukum sampai abad 19 ya. Di Eropa kalau kita lihat tuh ada binatang-binatang yang diadili dibawa ke pengadilan karena dianggap melukai manusia. Ya. Walaupun binatangnya nggak bisa berargumen kan, nggak bisa melakukan sanggahan dan seterusnya, tapi dia diposisikan sebagai subjek hukum. Baru setelah cara berpikir sains barat positivis itu menjadi dominan di abad ke-20 awal 19 akhir, binatang tidak lagi dianggap sebagai itu, tidak lagi dianggap sebagai subjek hukum karena tidak dianggap punya logos ya, tidak dianggap punya rasionalitas. Nah, nah Latour ingin mengembalikan ya kesadaran bahwa sebetulnya apapun itu benda ataupun non benda bisa dijadikan subjek hukum gitu ya. Dan praktik semacam itu banyak ya. Misalnya hutan dijadikan sebagai subjek hukum ya. Orang yang melakukan pembabatan hutan dianggap sebagai disamakan dengan hukuman terhadap orang yang melakukan mutilasi terhadap manusia. Nah, itu sama karena membabat hutan tanpa izin atau masuk ke satu hutan yang ditetapkan sebagai satu subjek hukum itu sama sama dengan orang masuk ke dalam halaman rumah kita tanpa diundang gitu ya. Itu kan trespassing ya, ada hukumnya gitu ya. Nah, jadi bisa diperlakukan seperti itu dan Latour menginspirasi cara berpikir seperti itu. Ya, itu menurut saya kontribusinya terhadap kebijakan lingkungan, gerakan lingkungan tuh ada di situ. Ya, jadi memang Bruno Latour ini merupakan seorang pemikir yang sangat kaya sekali kontribusinya, ya. Tidak hanya di ranah sosial, etnografis, antropologi, bahkan ke sastra, tetapi apa buah pemikiran dari seorang Bruno Latour itu pun juga memiliki pengaruhnya secara langsung maupun tidak terhadap konservasi lingkungan. Baik, pertanyaan masih kesempatan untuk bertanya masih terbuka sangat lebar kepada kawan-kawan, silakan. Jika ingin ada apa gerundelan-gerundelan barangkali dalam kepalanya terkait apa pembahasan kita pada pagi hari ini atau mungkin sedang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan eh, sebelum disampaikan, silakan bisa langsung mengangkat tangan atau menuliskan di kolom
chat di sini. Didapat dari hasil penelusuran jurnal. Silakan mungkin ada dari kawan-kawan apa? Dari kawan-kawan Magister Sastra Universitas Gajah Mada, barangkali mungkin ada pertanyaan. Ini pada kesempatan ini kita kedatangan apa? Pemateri yang sangat luar biasa loh, jangan disia-siakan kesempatan ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Richard dari Universitas Pelita Harapan. Singkat saja, Bung Martin. Menurut Bung Martin, apakah eh, pandangan dari Bruno Latour ini memiliki kelemahan? Mungkin bisa langsung jawab, Bung. Ya, ya dari awal sebetulnya saya termasuk orang yang menganggap Bruno Latour itu kayak sekedar konstruktivisme sosial gitu ya. Saya semula mengira seperti itu, tapi kan kemudian keliru ya. Ternyata dia tidak sekedar itu, jauh lebih kompleks. Tapi ada juga masih ada ganjalan itu, terutama ya misalnya kayak post critical reading itu ya, yang dia tawarkan itu, yang apa reparative reading dan seterusnya itu kan seperti aktivitas membaca yang apolitis ya. Artinya betul-betul menikmati membaca sebagai membaca. Itu kan kayak seni untuk seni lama-lama ya. Artinya membiarkan saja perasaan-perasaan enak yang muncul dari proses membaca novel, membaca puisi, dan tidak mencoba secara kritis menganalisis sesuatu di balik itu gitu. Yang dijelaskan, yang mau dianalisis adalah efek-efek literal, strategi literer untuk bisa menghasilkan perasaan itu gitu. Ini kan kalau diartikan kalau pendekatannya seperti itu, ada kecenderungan dia mirip dengan new critics ya, new criticisme yang sangat-sangat konservatif, sangat-sangat apolitis itu ya, yang bagian dari modernisme artistik abad ke-20 awal gitu ya, yang justru kemudian dikritik oleh kaum strukturalis, poststrukturalis dan seterusnya gitu ya. Jadi ada kecenderungan kayak gitu dan praktik misalnya untuk menyingkap menjelaskan strategi sastrawi yang bisa menghasilkan afek tertentu. Nah, kenapa bisa membaca puisi Cintaku Jauh di Pulau rasanya enak sekali, merdu sekali. Oh, karena ada permainan rima, asonansi dan seterusnya. Itu kan pendekatan sastra yang kuno banget itu. Yang di tahun 60-an 70-an dipraktekkan misalnya oleh Umar Yunus gitu-gitu kan. Mendaftar apa saja sih uh, metafora yang digunakan dalam puisi Khairil Anwar gitu. Sehingga menghasilkan efek bunyi seperti itu atau efek asosiasi makna seperti itu gitu. Itu satu serangkaian pendekatan yang sifatnya agak-agak jadul gitu ya. Nah, itu yang menurut saya dan ini juga banyak dikritik ya terhadap apa namanya pendekatan post critical itu ya. Karena dia menolak menjadi kritis kan, menolak untuk menyingkap sesuatu di balik itu sehingga dia berisiko menjadi konservatif, melanggengkan relasi kuasa yang ada gitu. Karena dia seperti tidak peduli pada kekuasaan yang berada di balik teks gitu ya. Nah, jadi masih ada problem itu sih kalau saya pikir ya. Post critical turn ini ya. Nah, yang bagaimana dia engage dengan isu-isu kayak kolonialisme, dengan kapitalisme, dengan patriarki, dengan represi berbagai macam bentuk itu ya, yang sepertinya diabaikan di dalam pendekatan itu. Jadi kayak semacam kembali ke model apa menulis esai demi menulis esai gitu ya, yang uh, itu yang masih menjadi ganjalan buat saya. Terus kemudian untuk yang kaitannya dengan pandangannya dia tentang apa aktor network theory juga menurut saya uh, agak susah untuk menghasilkan semacam kesimpulan umum gitu ya. Itu kelemahannya dia sih. Artinya uh, kesimpulannya sifatnya kasuistis gitu ya. Itu sama seperti kesimpulan yang ditarik oleh para antropolog ya ketika dia membaca satu kasus yang dia cermati, yang dia coba hidupi, dia geluti dan dia maknai. Kesimpulannya kan nggak bisa digeneralisir. Apa yang berlaku untuk misalnya masyarakat Baduy di bulan sekian, di tahun sekian di lokasi ini
tidak bisa direplikasi lagi gitu ya. Dan tapi itu tipikal penelitian humaniora rata-rata juga seperti itu. Tapi kan ada semacam upaya di segmen tertentu humaniora, misalnya dalam sastra itu yang mau mencari hukum umum gitu ya. Kaum formalis, kaum strukturalis itu kan punya maksud untuk menjadikan kajian sastra sebagai sains kan, menjadi disiplin keilmuan gitu ya. Bukan sekedar sebagai bukan sekedar sebagai suatu esai gitu ya, upaya mencari-cari gitu, tapi betul-betul merupakan ada step demi step kemajuan yang didapat. Nah, itu agak susah kalau pakai pendekatan Latour ya. Latour cenderung lebih uh, kasuistis tadi itu, sehingga agak sulit ditarik ke kesimpulan yang sifatnya lebih umum gitu. Maka aktor network teori itu juga bisa dikatakan berlawanan 180 derajat dengan pendekatan seperti social network teori ya, social network analysis ya, SNA gitu ya, yang banyak dipraktikkan untuk kajian komunikasi misalnya. Walaupun akarnya sama-sama membicarakan network, tetapi kalau aktor network teori kan mencari konteks lokal, interaksi antar aktor di tingkat yang sangat-sangat mikro gitu ya. Sedangkan social network analysis yang biasa dipraktikkan misalnya di Jogja itu drone emprit gitu ya, memperhatikan interaksi antar jutaan akun Twitter gitu. Nah, itu kan makro sekali ya. Dia besar sekali dan ada kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan umum tentang suatu bidang gitu ya. Karena dia cakupannya sangat makro, sejauh itu representatif, maka dia bisa mencapai kesimpulan itu gitu. Nah, apa namanya? Pendekatan seperti social network analysis, distant reading, digital humanities itu kan sesuatu yang mensyaratkan jarak untuk kemudian si peneliti bisa sampai pada kesimpulan yang sifatnya menangkap pola formal gitu ya. Jadi merupakan kelanjutan dari formalisme, strukturalisme. Sedangkan kalau Latour kebalikannya, dia tidak satu ungkapan yang sering dia ulang adalah jangan buru-buru lari ke konteks gitu ya. Jangan buru-buru menjangkarkan penjelasannya berdasarkan karena konteksnya demikian gitu ya. Carilah aktor-aktor yang berperan di tingkat mikro ini, siapa tahu ada penjelasan lain di luar konteks itu. Justru itu yang menarik untuk disingkap gitu. Jadi pendekatannya Latour itu seperti itu. Ya ada kelebihannya, ya kelebihannya adalah mampu menghasilkan penjelasan yang di luar pola-pola umum, penjelasan yang sifatnya sangat-sangat lokal, tapi kelemahannya adalah ya itu kemudian susah digeneralisir ya, susah diterapkan ke dalam kasus yang berbeda, penjelasan yang lain mungkin beda lagi, sehingga aktor network teori itu nggak pernah bisa apa dituntaskan gitu ya, selalu beda, sangat-sangat beda setiap kasus yang apa di mana interaksi antar aktor yang lain gitu. Kurang lebih gitu sih kalau menurut saya kelemahan-kelemahannya. Sama-sama juga, Aku Mas. Mas Puji, Mas Pamuji. Oh, nggih, monggo, Pak. Wah, silakan, Oke, Mas. permisi Mas Martin ya. Iya Mau Pak. mau mau cerita ini. Aku membayangkan apa? Apa bocor lagi? Oke. Oke. Eh, punya beberapa teman gitu, orang Jawa gitu. Eh, kalau kalau berdasarkan penjelasan Mas Martin itu dia laturian banget lah, laturian banget gitu. Orang Jawa punya keyakinan bahwa akunya adalah bukan bagian bersenyawa dengan kesemestaan gitu ya. Kemudian semua benda-benda menjadi berharga dan menjadi subjek sebetulnya. Keris, batu ake, segala macam toh. Jadi dia bernegosiasi untuk apa misalnya untuk mungkin niat-niat tertentu ya, motivasi tertentu. Artinya apakah kemudian sebetulnya orang Jawa dalam posisi tersebut bisa disebut sebagai mungkin semacam apa yang dibayangkan sama Latour ya, artinya kebetulan aja mereka nggak nulis gitu loh, tapi sebetulnya kerangka berpikir mereka mungkin Mas Martin punya lah teman-teman seperti itu ya, dia bisa berbicara dengan apa bagaimana semua seolah-olah menjadi aktor ya, keris penting banget, batu-batu penting, daun-daun yang berguguran menjadi penting, semuanya berperan dan seterusnya. Nah, aku membayangkan bisa nggak apa benar nggak sih kemudian sebetulnya orang dengan posisi seperti itu dia seperti yang dibayangkan Latour gitu loh, seperti yang dibayangkan Latour. Aku mohon mohon klarifikasi Mas Martin ini supaya uh,
kita sebetulnya orang-orang kita dulu, bukan dulu juga sih, banyak sih sekarang hari-hari ini juga masih masih eksis sih. Cuma kalau kemudian kita menulis pengalaman, pengetahuan mereka, itu bisa mungkin apa istilahnya mendapat legitimasi dari pemikiran Latour misalnya. Kira-kira gitu Mas Martin. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Pak Abrinus. Memang betul Pak. Jadi bahwa banyak masyarakat yang terutama masyarakat di Indonesia, di Asia gitu ya, non Barat gitu ya, yang tidak sepenuhnya modern gitu dan bukan dalam arti yang buruk ya. Itu justru yang diinginkan oleh Latour ya. Untuk Latour itu proyek utamanya adalah menunjukkan bahwa di masyarakat Eropa sendiri kita itu tidak sepenuhnya modern. Ada unsur-unsur non modern yaitu bahwa alam dan apa alam dan manusia itu belum dipisah dengan betul-betul gitu. Hanya dipisah dalam imajinasi para ilmuwan saja gitu. Tapi pada kenyataannya nyampur gitu ya. Dan itu terjadi bahkan dalam konteks masyarakat penuh dengan teknologi gitu ya. Ketika orang lebih percaya pada algoritma di HP daripada pada orang manusia lain misalnya gitu. Untuk sampai ke satu tempat dia tahu tanya tempat yang lebih cepat, untuk sampai sana lewat mana pakai apa, nah dia pakainya algoritma di HP gitu. Jadi si algoritma itu dia sudah dianggap lebih tinggi daripada manusia yang ada di sebelahnya misalnya seperti itu. Dan uh, dalam konteks masyarakat kita yang di luar teknologi pun itu juga terjadi kan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Prinus, dengan alam di sekitar, dengan batu-batu, dengan keris, dengan misalnya pertemuan dua arus sungai itu kan cocok katanya untuk mandi kan. Kalau pas di malam satu suro atau pas malam-malam tertentu itu Jumat Kliwon itu kalau orang mau mencapai ketenangan pikiran tuh berdiri di sungai mandi tapi di pertemuan dua arus gitu kan. Yang itu kan juga bagian dari kesadaran kita tentang non modern tadi itu ya. Bahwa apa namanya, uh, kita tuh sebagai aktan itu punya kedudukan yang setara dengan hal-hal di luar manusia gitu ya. Baik itu benda ataupun alam sekitar ataupun konsep ataupun kepercayaan, semuanya itu bisa duduk setara sebagai aktan gitu. Nah, jadi akan menarik kalau misalnya itu digunakan, misalnya aktan teori aktor network itu digunakan untuk melihat misalnya kepercayaan-kepercayaan yang mendasari masyarakat Jawa misalnya dalam konteks politik lokal gitu. Nah, itu akan seru tuh. Pilkada misalnya. Studi kasus pilkada melihat bagaimana unsur-unsur non-human berperan dalam pilkada. Mulai dari spanduk yang nempel di pohon sampai dengan mobilisasi dukun-dukun, batu-batu mulia, keris, pergeseran apa jual beli pusaka dan bagaimana itu menjelaskan fakta politik kenapa yang menang satu orang dan bukan yang lain. Oh, karena pusakanya berhasil dibeli oleh yang menang itu dan seterusnya. Jadi kan ada proses bagaimana orang itu kemudian dimobilisasi untuk menang lewat perantaraan, lewat mediasi benda-benda non manusia gitu. Dan itu yang disebut sebagai non modernnya, pendekatan non modern yang ditawarkan oleh Latour dan itu sangat cocok menurut saya diterapkan untuk kita gitu, untuk kita melihat bukan hanya teks sastra saja, novel, puisi gitu, tapi juga melihat tadi ya praktik-praktik sosial kita sehari-hari gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Makasih Mas. Ya, sama-sama, Pak. Oke, untuk pertanyaan yang sangat menarik juga dari Bapak Aprinus. Mungkin dari pertanyaan Bapak barusan bisa apa menyambung yang sedang berada di benak kawan-kawan yang lain untuk mengajukan pertanyaan berikutnya. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terakhir sebelum. Nah, masih saya sambung kalau gitu deh, dari Oke, mumpung belum, oke, Pak. kemarin juga baru saya ngobrol tentang apa namanya posthumanisme dengan mahasiswa ya. Eh, eh, Posthumanisme juga banyak variannya, tapi salah satu varian penting saya kira mungkin yang model Bruno Latour ini, artinya ketika dia menghilangkan batas subjek dan objek, semuanya menjadi subjek gitu loh, semuanya menjadi subjek, dan itu pengaruhnya dari dulu sebetulnya, artinya dia ini dulusian banget lah, dulusian banget gitu.
Eh, dan di satu sisi yang lain mungkin agak sedikit bertentangan dengan Derrida, eh, eh, dan dia menawarkan, nah yang ditawarkan itu misalnya apakah ini satu model eh, dekonstruksi gelombang kedua atau dekonstruksi atau redekonstruksi. Nah, ini tadi istilahnya uh, saya perlu klarifikasi juga dengan Mas Martin, apakah kemudian ini arahnya si Latour agak banyak bertumpang tindih dengan model-model pemikirannya Deleuze gitu loh misalnya. Mohon klarifikasinya terkait dengan kemungkinan bahwa kita sudah memang melewati Derrida dalam pengertian dekonstruksi gelombang pertamanya. Jadi katakanlah Derrida menawarkan dekonstruksi gelombang pertama gitu, kita melakukan dekonstruksi atau redekonstruksi, artinya arahnya ke konstruksi ya, kembali ke konstruksi gitu. Nah ini secara epistemologi kemudian posisi posisinya lebih dekat ke Deleuze gitu atau gimana? Ini mohon klarifikasinya Mas Martin. Baik, ya Pak. Kalau menurut saya Latour ini lebih dekat ke Deleuze daripada Derrida ya, karena dia kan berangkat dari konsep alam yang hybrid itu ya. Jadi dia itu pemikirannya dekat dengan Donna Haraway yang tentang cyborg itu dan juga Deleuze tentang assemblage itu ya, tentang rakitan itu ya. Bahwa uh, manusia itu adalah rakitan dari berbagai unsur yang berbeda gitu kan. Apa namanya, maka konsepnya Deleuze kan ada tubuh tanpa organ dan seterusnya itu ya. Itu kan konsep dia tentang bahwa apapun yang disebut sebagai individu itu adalah hasil rakitan kolektif gitu. Unsur-unsurnya banyak dan masing-masing itu sebenarnya bisa dirakit dengan hal yang lain. Misalnya tangan kanan saya dengan meja di atas saya ini bisa dilihat sebagai suatu individu juga gitu ya, yang berada terpisah dari saya gitu, yang punya agensi sendiri, punya efek sendiri, efek kausal sendiri pada dunia gitu, bisa menyebabkan hal yang tidak bisa disebabkan oleh saya gitu. Uh, jadi apa namanya, dari segi itu Latour itu melihat alam sebagai hybrid itu ya, kuasi objek gitu ya, percampuran antara manusia dan non manusia itu dalam kerangka Deleuzian gitu ya. Jadi dan pendekatannya untuk melakukan kritik terhadap teks itu beda spiritnya dari dekonstruksi. Kalau dekonstruksi kan cenderung mencari menyingkapkan apa ya, oposisi biner yang di balik oposisi biner itu ada undecidability kan, ada sesuatu yang tidak dapat diputuskan gitu ya, bahwa di balik oposisi biner antara barat dan timur, alam dan manusia, di balik itu ada sesuatu yang tidak diputuskan gitu. Tapi walaupun secara tema mirip dengan Latour ya, dibicara tentang mendekonstruksi dikotomi antara alam dan manusia, tapi prosedur kerjanya berbeda ya. Kalau Derrida bekerja dengan mencurigai teksnya kan, di balik teks ini pasti ada apa, uh, sesuatu yang sifatnya tak terduga, yang tersembunyi di sana, yang sebetulnya membuat oposisi ini goyah gitu ya, oposisi antara alam dan budaya, antara apa, laki dan perempuan, barat dan timur dan seterusnya. Jadi pendekatannya sudah suuson gitu ya, apa hermeneutika kecurigaan tadi itu. Sedangkan kalau si Latour uh, tidak seperti itu, dia justru berangkat dari apa, cara pembacaan yang reparatif tadi itu. Jadi lebih konstruktif ya. Artinya melihat sejauh mana dalam teks itu muncul efek-efek tertentu pada pembaca dan bagaimana efek itu dijelaskan dari strategi sastrawi yang terdapat di dalam karya tersebut gitu ya. Jadi cara pendekatannya terhadap proses kritik itu berbeda. Dia lebih mau kritik yang menambah interpretasi gitu ya. Jadi tidak mengurangi. Itu istilahnya dia kan kritik yang sifatnya aditif gitu. Aditif dalam pengertian bahwa kalau kritik yang sebelumnya kayak dekonstruksi itu kan mencoba mencerai-beraikan, membongkar ya. Artinya kan mengurangi itu. Bahwa yang dimaksud teks itu bukan ini tapi ini gitu. Kalau dia enggak, kalau si Latour sebaliknya, dia mau pendekatannya aditif ya, menambah gitu. Jadi teks ini bermaksud mengatakan A tapi juga sekaligus B, sekaligus C dan seterusnya gitu. Apakah manakah yang benar, A, B atau C dan seterusnya, bukan wilayahnya dia gitu. Justru menurut dia masing-masing benar dengan frame tertentu gitu. Jadi ada kecenderungan kayak gitu di dalam Latour gitu. Jadi dia tidak mencoba mengasalkan suatu teks itu pada satu penyebab utama yang kemudian menjadi menggerakkan seluruh dinamika teks itu gitu ya. Misalnya undecidability dalam konteks Derrida, dekonstruksi gitu enggak, tapi dia cenderung lebih reparatif dan konstruktif tadi itu. Kurang lebih seperti itu, Pak.
Jadi lebih dekat ke Deleuze sih saya pikir daripada Derrida ya. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ditutup dengan pertanyaan pamungkas dari Bapak Rinus, sekaligus apa menjadi titik akhir dari eh, acara kuliah umum kita hari ini bersama Bung Martin Suryajaya. Saya sebagai moderator di sini tidak akan berusaha mereduksi dari paparan yang sudah disampaikan dengan sangat jelas dan sangat lengkap sekali dari Bung Martin. Tetapi yang saya garis bawahi di sini adalah terkait dengan apa tema yang kita bahas pada pada kuliah umum kali ini, yaitu melihat bagaimana relevansinya pemikiran mutakhir dari salah satunya dari seorang Bruno Latour dalam pendekatan kajian sastra untuk memperkaya apa eh, pendekatan-pendekatan serta kajian-kajian sastra Indonesia khususnya, bahwa saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bung Martin tadi, bahwa selama ini kita terlalu berfokus untuk menyikapi karya sastra itu sebagai musuh. Kita terlalu terlalu kita justru cenderung menempatkan karya sastra itu sebagai seorang terdakwa yang kemudian dalam dalam apa proses kita melakukan pendekatan dan melakukan kajian itu justru akan hanya diibaratkan sebagai proses persidangan yang vonis akhirnya akan kita sampaikan dalam bagian kesimpulan, mengulang apa yang disampaikan oleh Bung Martin, bahwasanya karya sastra itu adalah kawan, karya sastra itu adalah rekan, dan bukan lawan yang bersama karya sastra itu nanti akan memungkinkan kita untuk mewujudkan cara mengalami realitas dunia yang baru, unik, dan berbeda dari apa yang sudah kita sangkakan. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada eh, kawan-kawan yang hadir di sini. Bung Martin Aku juga, minta waktu deh dikit ya. ya Pak, Saya minta waktu 2 menit aja. Oke, Oke. silakan. Pertama, kami atas nama Prodi Magister Sastra Mas Martin matur nuwun berkenan menjadi narasumber nggih. Itu Sama-sama, Pak. pertama, jangan kapok ini kuliah umum itu kita setiap semester ada Mas. Ini kita mengundang Mas Martin di magister yang kedua apa yang ketiga ya ini. Pokoknya bisa jadi langganan lah ke depan gitu. Jadi kita berterima kasih. Kita juga memilih tema-tema yang dalam tanda petik mungkin di prodi kami tidak cukup banyak didiskusikan. Jadi kita tuh meminta teman-teman yang kira-kira ke depan siapa yang sekarang lagi trending ya di Eropa atau di Amerika. Nah, terus kita minta deh mereka memperkenalkan pemikiran-pemikiran mereka supaya nanti teman-teman magister sastra bisa mengupdate terus lah perspektif teori-teori yang mungkin sekarang sedang berkembang ya, sedang aktual gitu. Jadi matur nuwun. Kemudian kita juga Mas nggak pakai sertifikat, nggak macam-macam karena kadang-kadang banyak yang ikut ikut apa namanya cuma ingin dapatkan sertifikat, kita nggak menjanjikan sertifikat ya. Pokoknya mau tertarik monggo ikut diskusi, nggak tertarik nggak apa-apa gitu tahu. Jadi kita kita nggak menjanjikan sertifikat Mas. Jadi prosedur-prosedur apa istilahnya administrasi seperti itu memang kita agak meminimalkan sedikit lah supaya mau diskusi mencari ilmu kok sing dipikirkan sertifikat. Nah, kan repot kita magister sastra mudah-mudahan tidak terlalu terjebak lah dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita juga membatasi peserta yang memang terdaftar dan kita memprioritaskan mahasiswa kita sendiri, Mas. Jadi sekali lagi matur nuwun, nanti kapan-kapan kami ganggu lagi Mas Martin. Makasih, makasih. Siap, siap, Pak. Silakan Mas Pak Muji diteruskan. Oke, saya juga sebagai moderator mewakili eh, teman-teman yang menyelenggarakan ini juga menyampaikan terima kasih pada Bung Martin
atas waktunya yang sudah bersedia hadir di ruang maya kita kali ini. Juga kepada kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah ibadah puasa ini untuk me- apa, menyempatkan hadir dan berdiskusi bersama bersama Bung Martin dan Magister Sastra Universitas Gajah Mada. Pada pagi hari ini saya sampaikan terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Eh, Sebelum saya kembalikan ke pewara, kepada kawan-kawan yang ada di sini bisa minta tolong untuk 1 menit, barang 1 atau 2 menit mengaktifkan kameranya untuk didokumentasikan ya. Oke, pada kawan-kawan silakan diaktifkan kameranya. Ari aja Ini screenshot. yang screenshot. Iya. Oke, udah siap Mas. Oke, pasang senyum yang paling manis. Oke. Aku yang hitung. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi buat yang berikutnya. 1, 2, 3. Sudah. Ada tugas lagi nggak sih? Oke. Dengan selesainya sesi dokumentasi ini, maka berakhir pula kuliah umum kita pada pagi hari ini tentang mengenal pemikiran Bruno Latour. Saya Triha Pamuji selaku moderator pamit undur diri dari ruang maya ini. Terima kasih kepada kawan-kawan Bung Martin, Pak Aprinus, dan teman-teman penyelenggara kuliah umum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Makasih Pak Waalaikumsalam Aprinus, Mas warahmatullahi Makasih Martin. wabarakatuh. Pak Mas Terima kasih, Martin. Pak. Ketemu lagi nanti pada waktu Ya, di ya, depan nanti ya. Matur nuwun. ya. Pamit ya Baik. semuanya. Pamit. Pamit, pamit. Pamit. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu karena link presensinya dibagikan melalui kolom chat, jadi bisa di copy terlebih dahulu sebelum keluar dari ruang Zoom kali ini. Dan em, karena tadi sudah ada sesi dokumentasi, maka dari itu kita langsung saja ke acara penutup. Karena kuliah umum pada hari ini sudah disampaikan dengan sangat lengkap oleh Bapak Martin Suryajaya. Saya Suci Dianingrum selaku membawa acara, mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, terutama dari kami mewakili panitia kuliah umum mengenal pemikiran Bruno Latour pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan kuliah umum selanjutnya. Saya Suci mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.